Dukung share dan subscribe channel Mimin Kakak. Mimin sudah simpan setiap cerita ke playlist supaya kakak bisa ikuti. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Dia menatap langit malam yang cerah di atas kepalanya. Keindahan muncul di benak Xiaoyan. Dia sedikit terganggu. Segera, dia menarik napas dalam-dalam, menutupi jubah hitamnya, dan menutupi sebagian kecil wajah Xiaoyan. Kemudian tubuhnya sedikit gemetar. Kemudian, tubuh Xiaoyan menghilang di sini dalam sekejap. Di sisi lain, di kediaman keluarga Matahari, Sun Suo dan putranya, yang kembali ke sini, tersenyum. Ini bukan hanya karena Sun Hansi baru saja mengalahkan Bai Zhan, tetapi juga. Haha, Hansi, sebagai seorang ayah, hampir dapat dipastikan bahwa binatang kecil dari keluarga Bai tidak pernah mencapai level melawan kaisar. Kembali di ruang tamu stasiun, Sun Suo duduk di kursi, senyum di wajahnya tidak disembunyikan, dan kegembiraan di hatinya semua tergambar di wajahnya. Haha, itu benar, ayah. Dalam proses penembakan saya barusan, orang itu tidak memiliki jejak backhand. Dia bahkan tidak bisa menghentikan pukulan biasa saya. Dia terluka oleh saya 3 kali berturut-turut. Saya khawatir Bai Zhan tidak bisa terluka lagi. Saya percaya dia, pemimpin muda keluarga Bai, tidak dapat berpartisipasi dalam perjalanan keruntuhan kuno ini. Duduk di seberang Matahari Suo, Matahari Hansi juga menunjukkan senyum dingin di wajahnya, dengan sentuhan ejekan di sudut mulutnya. Kata-katanya penuh dengan penghinaan dan ejekan. Pada saat yang sama, dalam keluarga Huo, Huoba dan Shaozu dari keluarga Huo berdiri di atap yang sama. Kedua orang itu juga percaya pada kekuatan Bai Zhan, bintang 9,5 kaisar. Lagi pula, hampir tidak ada pejuang yang kuat yang dapat menanggung tingkat penghinaan ini dan diinjak-injak di bawah kaki seseorang dengan kekuatan yang lebih kecil dari dirinya sendiri. Aib ini benar-benar mustahil bagi siapapun untuk menanggungnya. Namun, di kediaman Zuo, suasananya berbeda dari dua yang pertama. Zuo bentang berdiri di halaman dengan senyum di wajah tuannya dan sosok yang sedikit hormat. Di depannya, Zuo Lin, berpakaian putih dan bersih, sedang duduk di meja batu di halaman, memegang cangkir batu giok yang berkilauan dan tembus pandang di tangannya. Matanya yang tajam menatap cangkir batu giok di tangannya, menunjukkan ekspresi berpikir. Kamu bilang Bai Zhan dihancurkan oleh Sun Hansi. Ya, Tuan Muda, Zuo bentang berkata dengan hormat. Meskipun Zuo Lin tidak sekuat dia, statusnya memaksa beberapa tetua senior dari keluarga De untuk memperlakukannya dengan hormat, belum lagi dia. Meskipun Zuo bentang adalah pemimpin keluarga Zuo di depan publik di siang hari, dia tahu bahwa hak penilaian yang sebenarnya dari tim mereka untuk melakukan apapun ada di tangan Zuo Lin. Dia memiliki perlawanan. Zuo Lin dengan lembut meletakkan cangkir batu giok di tangannya dan bertanya dengan lemah. Ya, tapi di depan Matahari Hansi, itu sia-sia. Zuo bentang memberitahu pemuda di depannya semua informasi yang dia deteksi. Yang terakhir mengerutkan kening dan kadang-kadang mengangguk. Sampai beberapa saat kemudian. Bagaimana menurutmu tentang kekuatan Bai Zhan? Mendengar bahwa Zuo Lin menyerahkan masalahnya kepada dirinya sendiri, Zuo bentang mau tidak mau mengangkat alisnya. Dia terkejut. Apakah sulit? Tuan mudanya masih meragukan kekuatan Bai Zhan yang sebenarnya. Meskipun ada keraguan di hatinya, Zuo bentang tidak berani melakukannya dengan mudah di hadapan Zuo Lin, jadi dia harus berpikir dengan hati-hati di dalam hatinya dan dengan jujur menjawab. Tuan kecil, bawahan saya berpikir bahwa kekuatan Bai Zhan benar-benar baik di bintang 9,5 kaisar, jika tidak. Bahkan jika Anda berpikir begitu, keluarga Huo dan keluarga Matahari harus berpikir begitu. Mereka semua berpikir bahwa Bai Zhan hanyalah seorang kaisar setengah bintang 9. Zuo Lin, seperti seorang wanita, dengan lembut mengetuk meja yang dingin dengan ujung jarinya yang ramping. Kata-kata yang diucapkannya dipanggil untuk berdiri dengan hormat, tetapi Zuo bentang sepertinya tiba-tiba terbangun dari mimpi. Wajahnya berubah dengan cepat. Untuk sementara, emosi yang sangat terkejut meledak dari lubuk hatinya. Jika itu benar-benar seperti yang dinilai tuan muda kita, sungguh menakjubkan Bai Zhan bisa tahan diinjak-injak secara paksa di bawah kakinya oleh seseorang yang kekuatannya jelas-jelas lebih rendah daripada dirinya sendiri. Betapa buruknya pikiran Bai Zhan. Jika ini masalahnya, saya khawatir 4 pintu utama akan terkejut ketika mereka menunjukkan kekuatan mereka di masa depan. Tuan kecil, ini seharusnya tidak mungkin. Pada saat ini,
Raos sama terkejutnya dengan Zuo Bentang, seekor rubah tua. Sambil menatap Zuo Lin, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melontarkan kata-kata keraguan. Mendengar pidato itu, wajah dingin Zuo Lin tidak banyak berfluktuasi. Dia hanya menarik napas perlahan, berpikir lagi dalam hatinya, dan bertanya pada Zuo Bentang lagi. Saya bertanya kepada Anda, sudah berapa tahun Bai Zhan memasuki tahap selanjutnya dari bintang 9,5 kaisar? Mendengar ini, tali kapas Zuo Bentang tampak sedikit terpana, segera mengalihkan pandangannya dan buru-buru menjawab. Sudah 13 tahun sejak saya kembali ke Tuan Muda. Zuo Lin mengangguk sedikit dan mengulangi kata-kata Zuo Bentang dengan suara rendah, lalu berbisik lagi. 13 tahun. Butuh 11 tahun bagiku untuk meningkatkan kekuatanku dari 9,5 bintang menjadi 2 bintang. Begitu dia mengatakan ini, Zuo Bentang di satu sisi segera memikirkan sesuatu. Murid di matanya tiba-tiba menyusut, dan ekspresi yang tidak dapat dipercaya muncul di wajah lamanya. Napas di antara hidungnya sedikit mandek pada saat ini, dan kengerian di hatinya tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Tuan Muda, apa artinya ini? Apakah Anda mengatakan? Namun, Zuo Lin tiba-tiba mengangkat tangannya dan menghentikan Zuo Bentang untuk melanjutkan. Pada saat yang sama, suara kata-kata yang dingin keluar dari mulutnya lagi. Jangan langsung mengambil kesimpulan tentang apapun, atau mungkin aku hanya akan memikirkannya lebih jauh, tetapi ingatlah bahwa keluarga Dialog dan keluarga Huo harus berhati-hati. Adapun keluarga Matahari, sekelompok liar anjing yang tidak membentuk iklim. Pelihara mereka saat Anda membutuhkannya, dan bunuh mereka saat Anda tidak membutuhkannya. Begitu dia mengatakan ini, Zuo Bentang segera membungkuk dan mengangguk. Meskipun kata-kata Zuo Lin terdengar sangat membosankan, pembunuhan dingin yang tersembunyi dalam kata-katanya membuat orang merasakan sensasi. Bahkan Zuo Bentang, yang merupakan sesama suku, tidak terkecuali. Kediaman Bai. Tidak ada yang bisa dilihat di halaman yang tenang. Meskipun ini adalah tempat tinggal keluarga Bai, semua orang dari keluarga Bai diperintahkan untuk tinggal di kamar. Tidak ada yang bisa melangkah keluar dari pintu tanpa panggilan patriark. Oleh karena itu, meskipun ada banyak kebisingan dari luar, semua orang dari keluarga Bai hanya bisa menatap ke dalam ruangan, meskipun mereka ingin menjelajahi satu atau dua, tapi dia ditentang oleh bau yang menyelimuti halaman. Namun, semua anak dari keluarga kulit putih harus tinggal di kamar dengan patuh. Pada saat ini, di ruang tamu yang luas tanpa seorang pun di halaman, Bai Zhan berlumuran darah dan Bai Ying dengan wajah muram duduk di dalamnya. Setelah menelan pil tingkat ketiga, luka Bai Zhan jelas telah berbalik, luka berdarah di tubuhnya telah dihentikan, darah merah dengan cepat mengembun menjadi lapisan keropeng darah, dan kulit putih konyol Bai Zhan, wajah juga telah pulih sepotong kemerahan. Zhan, kamu baik-baik saja. Suasana di aula itu sunyi untuk waktu yang lama. Bai Ying bertanya pada Bai Zhan dengan wajah jelek. Hehe, ayah, jangan khawatir. Anak itu baik-baik saja. Dia hanya menderita beberapa luka kulit. Adapun yang lain, tidak ada yang bisa memperbaikinya dengan pil. Mendengar nada sedikit rumit Bai Ying, Bai Zhan tersenyum dan berkata dengan senyum acuh tak acuh. Zhan, ini semua salah ayahku. Jika aku tidak ingin kau menyembunyikan kekuatanmu. Bai Ying melihat pameran mata putih dan perlahan menundukkan kepalanya. Wajahnya penuh rasa bersalah. Haha, kenapa ayahku harus sedih? Dia harus bahagia. Tidak masalah aku dipukuli oleh orang itu. Yang terpenting adalah ketiga keluarga sekarang percaya bahwa selain keluarga Zuo, dua lainnya sudah percaya bahwa kekuatanku yang sebenarnya adalah 9,5 bintang kaisar. Mendengar kata-kata Bai Zhan, Bai Ying mengernyit perlahan dan menunjukkan ekspresi bermartabat di antara kedua alisnya. Memang, seperti yang dikatakan Bai Zhan, di antara 4 keluarga, 2 lainnya mudah ditangani, tetapi keluarga Zuo, terutama Zuo Lin, putra keluarga Zuo, pada dasarnya curiga dan mengamati semuanya dengan cermat. Rencana daging pahit keluarga Bai kali ini, saya khawatir bahkan jika itu dapat dengan mudah menutupi mata keluarga Matahari dan keluarga Huo, masih cukup sulit jika Anda ingin melewati Zuo Lin, lulus. Keluarga Zuo hanya mengandalkan kekuatan gerbang Tianjian. Bagaimanapun, itu hanya seekor anjing yang berlari di kaki gerbang Tianjian. Ketika gerbang Tianjian jatuh di masa depan, saya melihat siapa yang dapat Anda ambil, sebagai tempat berlindung. Mata Bai Ying menyipit, dan dia menepuk satu tangan di sandaran tangan di samping kursi.
Sementara serpihan kayu pecah, kata-kata dingin di mulutnya perlahan keluar. Malam masih bagus, dan kota di bawah akhirnya kembali tenang. Xiao Yan, yang kembali ke kediamannya, berbaring dengan berat di tempat tidur. Tubuhnya yang kencang benar-benar rileks pada hari kerja, tetapi untuk sesaat, dia tenggelam dalam mimpi. Di hari-hari yang tersisa, ada semakin banyak orang kuat di kota Silin. Kota yang ramai bisa disebut terlalu padat, sementara 4 keluarga tinggal di rumah, benar-benar mengakar dan tenang sampai hari kelima, hari pembukaan reruntuhan kuno, ketika sinar pertama cahaya pagi menembus langit dan mendarat di bumi yang sunyi, kegelapan malam menghilang dalam sekejap mata. Dunia pusat terbangun dari malam, dan makhluk yang tak terhitung jumlahnya dihidupkan kembali saat ini. Pada saat yang sama, sosok-sosok yang bersembunyi di sudut gelap diam-diam disembunyikan. Kota Silin, yang telah sunyi selama 1 malam, bangun pada saat matahari bersinar. Bayangan Tao bergegas keluar dari kota dan terbang ke langit. Matanya tampak panas ke selatan di luar kota, yang merupakan arah pegunungan Silin. Di 4 arah dari posisi yang berbeda di kota, orang-orang dari 4 keluarga juga meninggalkan stasiun mereka satu demi satu dan terbang di atas langit satu demi satu. Mereka melihat ke langit karena selatan seperti semua orang di sekitar mereka. Sampai saat itu, Xiao Yan, yang telah tidur selama 5 hari, terbangun samar-samar dari tempat tidurnya. Iya, mata tidur nyenyak perlahan terbuka, dan matahari yang menyilaukan menyinari mereka. Setelah 5 hari tidur nyenyak, kelelahan hilang seperti air laut yang surut. Mata Xiao Yan yang sedikit bingung juga memulihkan kedamaian dalam sekejap, seperti mata air yang dalam, gelap dan dalam. Xiao Yan bangun, tubuhnya sedikit bergetar, dan dia bangun dengan lancar. Pada saat yang sama, kekuatan jiwa besar menyapu dengan cepat, mengamati berbagai tren di kota Silin saat ini. Oh, sepertinya sudah waktunya untuk membuka reruntuhan kuno. Dia berbisik di mulutnya. Xiao Yan terkejut bahwa dia telah tidur selama 5 hari. Namun, setelah bangun, kondisi mental Xiao Yan benar-benar mencapai puncaknya. Selain itu, kekuatan Xiao Yan telah ditingkatkan segera. Dapat dikatakan bahwa kemampuan Xiao Yan di hampir semua aspek berada pada puncaknya. Di bawah keadaan ini, Xiao Yan bahkan yakin bahwa dia dapat dengan mudah menghadapi petarung kuat yang baru saja menerobos. Buah jiwa Ning, aku datang. Mulutnya berbisik lagi, tubuh Xiao Yan berkelebat, dan kemudian saat berikutnya, dia menghilang di dalam ruangan. Di luar, di kehampaan, Xiao Yan, yang memanifestasikan bentuk kelahirannya, telah ditutupi oleh jubah hitam gelap, dan matahari yang menyilaukan jatuh tanpa ampun. Namun, saat menyinari jubah hitam lebar yang dikenakan Xiao Yan, jubah itu seolah terlempar ke dalam kehampaan yang tak berujung, dan cahaya yang menyilaukan ditelan dalam sekejap. Adegan ini, juga biarkan beberapa pria kuat setengah kaisar yang kebetulan melewati Xiao Yan saat ini terlihat sedikit tergerak dan menatap Xiao Yan dengan terkejut satu demi satu. Dalam hal ini, Xiao Yan langsung memilih untuk mengabaikannya. Tubuhnya bergerak dan memiliki jubah hitam sebagai penutup. Xiao Yan dengan lancar memasuki kerumunan, dan 4 keluarga terkemuka siap untuk memulai saat ini. Haha, ayo pergi. Hari ini, saatnya kita melihat reruntuhan kuno ini. Huoba dari keluarga Huo tertawa dan melirik anak-anak keluarga Huo di belakangnya. Bahkan jika dia tidak sopan, dia melompat ke udara dan terbang ke arah pegunungan Silin. Setelah keluarga Huo terbang jauh, keluarga Zuo juga kasar. Dipimpin oleh Zuo Bentang, sekelompok lebih dari 10 orang bergerak, dan kemudian terbang ke arah pegunungan Silin dalam kehampaan yang terpisah dari keluarga Huo. Setelah itu, Bai Ying, pemilik keluarga Bai, menatap keluarga matahari dengan matanya. Matanya penuh amarah. Segera, dia menoleh, mengucapkan sepatah kata pun dengan nada kebencian, dan diikuti oleh sekelompok orang keluarga Bai di belakangnya. Di kerumunan keluarga matahari, Matahari Suo dan Matahari Hansi melewati semua orang dari keluarga Bai satu persatu. Ketika mereka melihat bahwa tidak ada Bai Zan, mereka tersenyum dingin dan melambai ke keluarga matahari di belakang mereka. Dengan kepergian 4 keluarga, orang lain di kota Silin juga terbang bersama pada saat ini. Tiba-tiba, kolom semangat juang naik ke langit, dan aliran besar orang melonjak ke langit, terbang menuju pegunungan Silin. Aliran orang yang begitu besar, dilihat dari kejauhan, seperti pasukan besar yang menyapu langit. Ketika orang lewat, gunung dan hutan di bawahnya tampak tertutup awan gelap.
Di pegunungan dan hutan, Warcraft, yang dulu menghuni di sini dengan tenang, juga takut untuk melarikan diri kemana-mana dengan momentum yang luar biasa ini. Saat ribuan orang kuat semi-imperialis berangkat di pegunungan Silin, pada saat ini, pegunungan besar ini juga benar-benar panik. Bayangan manusia berlari cepat di antara pegunungan untuk dihindari. Mereka bukanlah manusia sungguhan, melainkan Warcraft semi-imperialis yang menjelma menjadi manusia setelah mencapai level semi-imperialis. Namun, seperti ini, Warcraft setengah kaisar tingkat pembunuh ini, pada saat ini, melihat aliran besar orang-orang kuat seperti awan gelap di langit, saya masih tidak bisa menahan perasaan takut. Terlebih lagi, di antara orang-orang ini, ada orang-orang super kuat di tingkat kaisar yang bertarung selain setengah kaisar. Sepanjang jalan, Xiaoyan mengikuti arus besar orang. Adapun orang-orang dari 4 keluarga, mereka membuka jalan jauh ke depan, sehingga Warcraft di pegunungan di bawah telah tersebar di mana-mana sebelum mereka tiba. Selama penerbangan, Xiaoyan melihat ke pegunungan yang sudah dikenalnya di bawah dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan mulutnya. Pada awal beberapa bulan terakhir, dia tinggal di sini selama beberapa bulan. Dia akrab dengan medan di sini, tetapi dia tidak menyangka bahwa apa yang disebut peninggalan kuno akan berada di kedalaman pegunungan Silin. Di bawah penerbangan sembrono seperti itu, 2 jam kemudian, kerumunan besar akhirnya tiba di tujuan perjalanan ini, pintu masuk reruntuhan kuno. Namun, ketika Xiaoyan melihat pemandangan yang familiar di pegunungan di bawah, sepasang murid gelap tiba-tiba menyusut di bawah penutup jubah hitam, dan rasa terkejut tiba-tiba muncul di hatinya. Dia tidak pernah berpikir bahwa pintu masuk reruntuhan kuno akan ada di sini. Mata semua orang jatuh. Pada saat ini, apa yang muncul di depan semua orang adalah danau yang luas dan tak terbatas. Danau itu begitu besar sehingga tidak bisa melihat tepinya secara sekilas. Hal yang paling aneh adalah pada saat ini, seluruh danau menunjukkan warna merah seperti darah, yang terlihat cukup menakutkan. Udara dipenuhi dengan bau darah yang menjijikkan. Ketika orang-orang di langit melihat danau berdarah di bawah untuk pertama kalinya, semua orang juga menunjukkan ekspresi terkejut di mata mereka. Bahkan lebih sulit untuk membayangkan bahwa danau merah ini akan diwarnai oleh darah. Saat ini, Xiaoyan di antara kerumunan sangat terkejut, hanya karena danau berdarah ini adalah sarang ular narwal. Bagaimana bisa di sini? Di antara kerumunan, Xiaoyan mengerutkan kening di wajahnya yang tertutup jubah hitam. Dia tidak pernah berpikir bahwa pintu masuk reruntuhan kuno akan ada di sini. Xiaoyan tidak terlalu menyukai ular narwal, tapi dia tidak menolaknya. Sekarang, melihat warna darah di danau di bawah, Xiaoyan tidak ragu bahwa itu pasti darah ular narwal. Lihat ini, ular narwal mungkin telah mati di tangan beberapa manusia yang kuat. Lagi pula, di pegunungan Silin, Warcraft Super yang kekuatannya telah mencapai tingkat bintang 9 dan setengah kaisar benar-benar mustahil bagi Warcraft lain untuk berani menyinggung. Sekalipun berada di level 9 star dan setengah kaisar, Warcraft dengan level yang sama jarang menyinggung wilayah Warcraft lainnya. Sekarang, ular narwal telah mati. Saya khawatir hanya manusia yang ingin melakukan ini. Dia menggelengkan kepalanya dengan enggan. Xiaoyan tidak bisa menahan perasaan menyesal. Lagi pula, sangat mungkin ular narwal menjadi ular narwal terakhir di dunia. Dengan cara ini, dia mati di tangan manusia yang kuat. Bahkan Xiaoyan akan enggan untuk menyerah. Ular narwal memiliki bakat yang unik. Bahkan jika darahnya ditempatkan di semua Warcraft ular, itu adalah keberadaan yang sangat mulia. Jika bisa bertahan dan tumbuh, kekuatannya tidak akan jauh lebih buruk di masa depan. Setidaknya, tingkat asal tidak akan menjadi masalah. Namun, sekarang ular narwal sudah mati, hati Xiaoyan tidak berguna untuk disesali. Setelah menghela nafas rendah di lubuk hatinya, Xiaoyan harus mengambil kembali matanya dengan enggan. Saat ini, yang paling harus dia perhatikan adalah peninggalan kuno ini. Tapi sebelum itu, sejak dia datang ke sini, Xiaoyan memiliki pertanyaan di dalam hatinya yang belum terjawab. Itu sebabnya ketika dia datang ke sini sebelumnya, Guyu di tubuhnya tidak memiliki pengetahuan tentang reruntuhan kuno. Tulang tua, kenapa? Kamu tidak perlu bertanya. Terakhir kali saya datang ke sini, saya benar-benar tidak mendeteksi perbedaan sedikit pun. Sepertinya pemilik peninggalan ini tidak memiliki kemampuan kecil. Hati Xiaoyan baru saja mengajukan pertanyaan, tapi kamu menolaknya, sehingga kata-kata Xiaoyan yang sudah sampai di mulutnya akhirnya tertelan kembali.
Pada saat ini, ketika keraguan di hati Xiaoyan belum terpecahkan, danau berdarah di bawah tiba-tiba melonjak pada saat ini. Mata yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke danau berdarah di bawah. Pada saat ini, semua orang. Reruntuhan kuno akhirnya akan dibuka. His, his. Danau merah darah itu berjatuhan dengan keras. Danau yang awalnya tenang berjatuhan dengan keras seperti air mendidih pada saat ini. Di atas langit, sosok yang tak terhitung jumlahnya mencurahkan semangat juang dan napas mereka yang kuat, yang segera mengembun menjadi tekanan mengerikan di atas langit dan bumi. Pada saat yang sama, semua jenis semangat juang yang indah naik ke langit, berubah menjadi kolom cahaya pertempuran, dan bergegas ke langit, dengan momentum seperti pelangi. Mata semua orang terbakar, dan hati mereka mendidih dengan darah. Reruntuhan kuno akan segera dibuka. Pada saat terakhir, semua orang akan mengalir masuk. Pada saat itu, semua harta di reruntuhan akan bergantung pada sarana orang-orang yang hadir. Semua orang tahu bahwa tangan cepat adalah tangan yang lambat, tetapi tidak ada yang mau melewatkan kesempatan tangan cepat. Satu bentuk tubuh terbang ke bawah dengan cepat, dan akhirnya berhenti di langit hanya 10 kaki dari danau. Di sini, bau darah di udara lebih intens, yang membuat pernapasan orang-orang di antara hidung mereka sedikit lebih cepat. Dan terlebih lagi, semakin kuat bau darah yang terhirup dalam tubuh manusia. His, his. Ketika air danau melonjak, ia mengeluarkan bau darah yang lebih kuat, berubah menjadi asap merah, dan perlahan melayang di atas langit. Ketika orang-orang mencium bau darah, wajah semua orang mau tidak mau berubah. Pada saat mencium bau darah, mereka hanya merasa bahwa semangat juang di tubuh mereka tidak memiliki kecenderungan untuk memberontak. Situasi ini mengejutkan orang-orang yang hadir. Hasil akhir dari kerusuhan moral adalah pembudidaya akan meledak dan mati. Tidak ada orang yang hadir yang rela mati dengan enggan. Tiba-tiba, orang-orang yang dekat dengan danau segera mulai mendidih. Orang-orang berbalik dengan cepat dan ingin terbang menuju langit. Namun, saat ini, puff-puff, semua kolom darah di langit naik dari danau di bawah tanpa menunggu orang-orang di langit merespons. Dalam sekejap mata, kolom darah di langit dengan ketebalan paha orang menembus dada mereka seperti tombak besar. Tiba-tiba, darah memercik ke langit. Mereka yang memiliki mata panas beberapa saat yang lalu telah menjadi tumpukan mayat. Dengan kolom darah yang jatuh, tubuh-tubuh yang tidak terkendali juga jatuh ke danau yang bergolak keras di bawah, dan menghilang dalam sekejap. Munculnya pemandangan ini tiba-tiba mengubah wajah orang-orang di atas langit. Siapa yang mengira bahwa danau merah tua ini, yang terlihat hanya berlumuran darah, dapat membunuh beberapa orang kuat semi-kaisar di sini dalam satu pukulan. Ini benar-benar bisa disebut teror. Dalam sekejap mata, semua orang di langit, pada saat ini, warna fanatisme di mata mereka tiba-tiba memudar, dan mereka sangat ketakutan. Di antara ribuan orang, kecuali mereka yang bertarung melawan kaisar, sebagian besar semi-kaisar yang kuat memiliki keinginan untuk mundur saat ini. Tentu saja, pada saat yang sama, lebih banyak didorong oleh kepentingan yang serakah. Hati setiap orang mengharapkan bahwa apa yang terjadi barusan hanyalah hasil dari keinginan mereka untuk cepat sukses dan manfaat instan. Mereka tidak bisa menyalahkan orang lain atas kematian mereka. Saat ini, saya percaya bahwa selama mereka dapat menunggu dengan sabar dan menunggu sampai pintu masuk reruntuhan kuno dibuka sepenuhnya, mereka akan dapat memasukinya dengan mudah. Saat ini, 4 keluarga dan kaisar yang bertarung lebih kuat membencinya. Meskipun kekuatan kolom darah yang baru saja muncul tidak lemah, itu hanya bisa menangani yang kuat di tingkat semi-kaisar. Bagi mereka, itu tidak memiliki ancaman. Adapun Xiaoyan, dia percaya bahwa itu tidak akan menjadi masalah jika dia ingin menyelesaikan pilar darah itu dengan kekuatannya sendiri. Dengan apa yang baru saja terjadi, orang-orang saat ini menjadi semakin tenang. Mereka melihat danau berdarah itu jatuh semakin deras di bawah. Akhirnya, danau merah itu surut perlahan. Di tengah danau, ada lubang merah besar. Pada saat ini, bau darah yang lebih keras melayang keluar perlahan. Melihat pemandangan ini, orang-orang di langit tidak terkejut tetapi senang. Mereka dipenuhi dengan mata serakah dan dengan cepat menembak ke lubang. Bahkan para pemimpin dari 4 keluarga menunjukkan warna bahagia. Pada saat ini, reruntuhan kuno akhirnya terbuka sepenuhnya. Cepat, reruntuhan kuno terbuka. Ketika air danau merah surut dan pintu masuk relik muncul di hadapan orang-orang,
Sosok yang tak terhitung jumlahnya di langit segera memerah di mata mereka dan membuat raungan serakah rendah di tenggorokan mereka. Tiba-tiba, sosok yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju gua yang dalam di tengah danau berdarah di bawah seperti belalang. Dibandingkan dengan orang-orang pengap ini, Xiaoyan dan orang-orang dari 4 keluarga di langit berdiri menjulang di kehampaan, dan tidak terburu-buru karena perubahan antara langit dan bumi saat ini. Orang-orang di depan umum curiga dan hanyut dari orang-orang dari 4 keluarga. Kemudian, pada saat berikutnya, tubuh beberapa orang yang melihat bahwa mereka akan memasuki pintu masuk reruntuhan tiba-tiba meluas tak terkendali dan cepat. Dalam sekejap mata, tubuh lebih dari selusin orang kuat semi-imperialis di lapangan telah meluas ke tingkat yang tak terbayangkan. Pada saat ini, orang-orang yang bergegas turun dengan cepat dan keras tampaknya ketakutan. Mereka buru-buru menghentikan tubuh mereka yang jatuh, membalikkan tubuh mereka dengan cepat, dan berbalik. Namun, tepat ketika orang-orang ini mengira mereka bisa lolos dari kematian, orang kuat semi-imperialis yang tubuhnya telah berkembang secara ekstrim tidak bisa lagi menekan semangat juang yang sudah keras di tubuh mereka. Dalam jeritan kesakitan, orang kuat semi-imperialis di bawah meledak seperti tubuh mereka yang melebar, bau darah yang menyengat seperti badai, dan disertai dengan badai energi yang lebih mengerikan. Pada saat melihat badai energi, wajah setengah dari kaisar yang kuat di langit tiba-tiba berubah dan mundur satu demi satu. Adapun mereka yang bertarung melawan kaisar, mereka melambaikan lengan baju mereka dan meniup energi yang datang. Xiaoyan, yang berada dalam badai energi, tampak sama di bawah jubah hitamnya dan membiarkan badai menyapu dirinya. Kekuatan yang terkandung di dalamnya ditelan oleh jalan kosong di atas jubah hitam. Adapun orang lain, meskipun mereka memiliki cara sendiri untuk melindungi hidup mereka, banyak orang masih tertelan dalam menghadapi badai dahsyat. Tentu saja, meskipun Xiaoyan dan orang lain yang jauh memiliki kesempatan untuk merespons tepat waktu, bagi orang kuat semi-imperialis yang dekat, mereka tidak punya waktu untuk mengerahkan semangat juang mereka. Namun, dalam sekejap, lusinan orang kuat semi-imperialis ditelan oleh badai energi yang mengerikan, dan napas semua orang benar-benar menghilang dalam sekejap. Ketika badai bubar, orang-orang di langit menatap pintu masuk reruntuhan di bawah. Namun, kekuatan semi-kekaisaran yang telah ditelan oleh badai energi tidak pernah melihat tubuh mereka lagi saat ini. Gulu, meskipun orang kuat semi-kekaisaran menghilang, orang-orang yang hadir dengan jelas melihat bahwa air danau merah yang mundur di bawah muncul lagi, dan gelembung besar keluar. Pada saat menghadapi udara, mereka meledak dengan keras, berubah menjadi sepotong darah merah dan menyatu dengan air danau. Pada saat yang sama, pada saat gelembung pecah, bau darah yang kuat melayang dan secara bertahap menyebar ke danau, seperti asap tebal. Adegan aneh seperti itu segera membingungkan orang-orang yang hadir, dan suasana di lapangan tiba-tiba menjadi sangat tegang. Adegan aneh yang baru saja terjadi membuat semua orang kuat semi-imperialis hadir diam, dan rasa dingin yang dalam mengalir deras dari lubuk hati mereka. Itu hampir 100 orang kuat semi-imperialis. Sulit dipercaya bahwa mereka semua jatuh di antara suku bunga. Para pemimpin dari 4 keluarga juga mengarahkan pandangan mereka ke danau merah di bawah. Di mata mereka yang dalam, mereka mau tidak mau menunjukkan warna yang serius. Dibandingkan dengan kabut darah aneh itu, danau adalah apa yang benar-benar mereka takuti. Benar saja, relik ini benar-benar tidak mudah untuk dimasuki. Sepertinya itu harus menjadi semacam arai dengan level tinggi. Benar-benar mengerikan karena bisa mengandalkan gas darah untuk mempengaruhi semangat juang manusia, tubuh. Memang, melihat kekuatan-kekuatan ini, bahkan dapat membuat ibu kota semi-kekaisaran tingkat tinggi kehilangan kekuatan perlawanan. Dapat dilihat bahwa tingkat produk dari susunan ini tidak rendah. Saya khawatir. Tutut, arai Orde Ketiga adalah arai super yang dapat mengguncang kaisar pertempuran yang kuat. Tanpa diduga, itu akan muncul di sini. Jauh di atas langit, beberapa semi-kaisar berpangkat tinggi memandang danau yang bergolak di bawah dengan mata pahit. Mereka tidak senang. Alasan mengapa mereka tidak memulai adalah memasuki reruntuhan dengan jejak 4 keluarga. Karena itu, talenta ini bisa bertahan. Haha, relik ini benar-benar luar biasa. Saya pernah mendengar bahwa pemiliknya dulunya adalah orang kuat di wilayah Yuanwang. Sekarang ketika saya melihatnya, itu benar-benar luar biasa. Di depan orang banyak, Huo Bai melihat ke bawah ke pintu masuk reruntuhan di bawah dengan wajah tertawa.
Air danau yang berwarna merah tua dengan pintu masuk reruntuhan yang tak berdasar membuat orang merasa seram. Reruntuhan yang dalam tampak penuh warna misterius, tetapi pada saat yang sama, tampaknya ada peluang pembunuhan yang tak terbatas. Suara tawa jatuh. Huoba melihat sekeliling selama seminggu dan melihat bahwa tidak ada yang melakukan tindakan apapun saat ini. Bahkan jika dia tidak bisa menahan senyum, dia melihat 3 keluarga lain di sekitarnya dan segera berkata dengan senyum hehe. Hei, bukankah kalian bertiga ingin masuk dan melihat-lihat? Mendengar pidato itu, 3 keluarga lainnya juga saling berpandangan. Mereka semua melihat bahwa satu sama lain tidak memiliki tindakan. Keluarga Bai dan keluarga Matahari tidak berbicara satu sama lain. Sebagai gantinya, sebagai keluarga Zuo, yang pertama dari 4 keluarga, Zuo Bentang tersenyum dan melengkungkan tangannya ke arah Huo Bagong, berkata, "Hehe, keluarga Zuo saya selalu melakukan hal-hal secara berurutan, dan mereka tidak terburu-buru. Huo ingin masuk secepatnya, tolong." Mendengar apa yang Zuo Bentang katakan, Hoba mau tidak mau menyipitkan matanya dan sedikit mengangguk. Dia segera memeluk Zuo Bentang dan berkata sambil tersenyum. "Haha, baiklah, karena keluarga Zuo ingin saya masuk ke keluarga Huo dulu, keluarga Huo saya tidak lagi sopan. Pergi dulu dan sampai jumpa di reruntuhan." Ketika kata-kata itu jatuh, Huoba memimpin dalam mengambil sekelompok anggota keluarga Huo, bergerak dan dengan cepat jatuh menuju pintu masuk reruntuhan di bawah. Setelah itu, banyak orang kuat semi kekaisaran di langit mengikuti satu demi satu, berharap berhasil memasuki reruntuhan melalui kekuatan Huoba. Pada saat ini, Xiao Yan masih berdiri di antara orang-orang yang tersisa dan menunggu waktu yang akan datang. His. Namun, tepat saat keluarga Huo jatuh, danau di bawah menjadi tenang. Pada saat ini, itu muncul lagi. Melihat ini, orang-orang di atas kehampaan tidak bisa membantu tetapi sedikit mengencangkan hati mereka. Melihat orang-orang yang jatuh dengan cepat di bawah, emosi mereka tidak bisa membantu tetapi menjadi sedikit gugup. Pada saat yang sama, Huoba jelas memperhatikan bau berbahaya dari danau merah di bawah. Jika dia adalah satu-satunya dalam perjalanan ini, dia harus menjaga anak-anak Huo di belakangnya, jadi dia harus berhati-hati dalam segala hal. Tubuh Huoba yang jatuh sedikit bergetar. Tiba-tiba, lingkaran semangat juang yang melonjak dengan cepat menyebar dari tubuh Huoba. Dalam sekejap mata, penghalang pertempuran telah dikumpulkan di sekitar anak-anak keluarga Huo. Kemudian, kecepatan jatuhnya keluarga Huo sedikit berkurang. Kemudian, kaisar setengah kuat yang mengikuti dengan cermat tidak berani mengabaikan situasi ini. Mereka dengan cepat menyebarkan semangat juang mereka. Setelah tanggapan mereka masing-masing, mereka dengan cepat berangkat untuk mengikuti orang-orang dari keluarga Huo di depan. Pada saat ini, di danau yang berjatuhan dengan keras di bawah, seperti sebelumnya, kolom darah tebal tiba-tiba mengalir keluar dari danau yang berjatuhan, seperti ular raksasa gila, memancarkan bau darah yang tak tertahankan, bergegas menuju keluarga Huo di momen. Kecepatan kolom darah tampaknya berada di luar kesadaran sebagian besar orang kuat semi-imperialis. Segera, banyak anak keluarga Huo di belakang Huoba tiba-tiba mengubah wajah mereka, terutama ketika mereka mencium bau darah kental di udara saat ini, wajah mereka memutih dan hati mereka dipenuhi ketakutan. Meskipun anak-anak Huo ini memiliki kekuatan yang baik, kultivasi mereka selalu dalam keluarga, yang seperti bunga di rumah kaca. Tanpa mengalami hidup dan mati yang sebenarnya, hanya mengandalkan adegan sebelumnya sudah cukup untuk menantang hati mereka. Namun, pada saat ini, mereka dari penonton sebelumnya, dia tiba-tiba menjadi orang yang akan terancam nyawanya. Tidak peduli apa, dia masih akan merasa tidak layak untuk sementara waktu. Huoba secara alami memahami alasan tidak adanya bonekanya sendiri. Namun, ini bukan saatnya untuk membiarkan mereka bersenang-senang. Jika mereka tidak hati-hati, nyawa mereka bisa hilang, dan bagaimana mereka bisa dibiarkan absen lagi. Bajingan, bangun untukku. Jika kamu ingin kembali ke orang tuamu hidup-hidup, jangan lari. Dalam kehampaan, Huoba, yang jatuh dengan cepat, tiba-tiba berbalik, dan teriakan marah yang mengejutkan segera terdengar di telinga semua anak keluarga Huo seperti guntur. Suara keras membuat semua anak keluarga Huo di belakang wajah Huoba berubah liar. Pada saat yang sama, dia juga dengan cepat bangun dari ketidakhadirannya, dan pada saat yang sama, tubuhnya dengan cepat menghindar, kemudian pilar darah yang mendekat dihindari,
Tetapi kemudian, orang kuat semi kekaisaran yang mengikuti orang-orang dari keluarga Huo, tidak begitu beruntung. Ketika anak-anak dari keluarga Huo menghindar, pilar darah segera melewati dada orang kuat semi kekaisaran yang mengikuti di belakang mereka. Puff puff. Pada saat itu, puluhan orang kuat semi kekaisaran tewas di bawah pemboman kolom darah. Dan mereka yang selamat dari orang kuat semi kekaisaran tidak berani dengan mudah mendekati keluarga Huo, karena takut akan kematian tragis seperti orang-orang ini. Melihat ini, wajah tua Huoba tidak menunjukkan rasa kasihan sedikitpun. Sebaliknya, dia melirik orang kuat semi kekaisaran yang terpisah, menyeringai di sudut mulutnya, dan segera bergerak. Dia memimpin anak-anak keluarga Huo di belakangnya untuk terbang menuju pintu masuk reruntuhan kuno. Pada saat yang sama, orang kuat semi kekaisaran lainnya di atas danau tidak berani mengabaikan sama sekali, dan tubuh mereka terbang dengan cepat dan kencang, untuk memasuki reruntuhan sebelum kolom darah datang lagi. Dengan pendaratan cepat orang-orang, di permukaan danau, serangkaian pilar darah naik ke langit, segera berbalik, dan menembak ke arah yang kuat yang lebih dekat ke pintu masuk reruntuhan. Ketika kolom darah itu jatuh ke air danau di bawah lagi, ada sekelompok besar orang yang awalnya gelap di atas danau. Pada saat ini, hanya sebagian kecil dari mereka yang tersisa. Mengingat total waktu yang dibagi oleh semua ini, itu kurang dari 10 menit. Dalam waktu kurang dari 10 menit, ratusan orang kuat semi kekaisaran telah jatuh di sini. Kali ini, pengorbanan yang dilakukan untuk memasuki reruntuhan kuno ini tidak besar. Namun, ketika orang-orang yang tersisa berpikir bahwa ini adalah akhir dan akhirnya bisa memasuki reruntuhan, di gua yang dalam dan terpencil di bawah, kabut darah yang kuat melayang keluar lagi. Melihat adegan ini, orang-orang yang hadir bahkan lebih terkejut. Namun, sebelum mereka bisa merespon, tubuh beberapa orang kuat semi kekaisaran mulai berkembang tak terkendali di kerumunan yang jatuh dengan cepat, dan semangat juang yang ganas terbang di sekitar tubuh mereka. Namun, dalam waktu singkat, sudah ada beberapa orang kuat semi kekaisaran, di ambang ledakan. Bang-bang. Kemudian, ledakan yang mengguncang bumi menyebar lagi. Pada saat ini, bahkan Xiao Yan, yang ditutupi oleh jubah hitam, tidak bisa tidak mengubah wajahnya. Sungguh susunan yang mengerikan. Setengah kaisar ada di depannya. Dia pada dasarnya dianggap sebagai semut mol. Dia dapat dengan mudah dipecahkan dengan susunan ini. Hati penuh dengan kata-kata rahasia yang bermartabat. Mata Xiao Yan di bawah jubah hitamnya menyapu seluruh penonton. Tiba-tiba, kerutan yang tadinya berkerut dipelintir. Orang-orang paling kuat di antara hadirin adalah semi-kaisar. Begitu orang-orang ini mendekati langit di atas danau, pilar-pilar darah itu akan baik-baik saja. Tapi begitu mereka terinfeksi oleh gas darah, saya khawatir itu adalah kemampuan Xiao Yan untuk bertarung dan mengamuk di tubuhnya, saya khawatir saya tidak akan terluka. Sementara Xiao Yan memikirkan cara dengan sepenuh hati, di bagian bawah saat ini, dengan disipasi badai energi, orang-orang dari keluarga Huo telah menghilang di atas danau darah. Tampaknya mereka seharusnya memasuki reruntuhan. Dengan masuknya gelombang pertama orang-orang dari keluarga matahari, yang dipimpin oleh Sun Suo, mulai berangkat ke pintu masuk reruntuhan di bawah. Keluarga Zuo dan keluarga Bai acuh tak acuh. Mereka tidak tahu apakah mereka benar-benar terburu-buru atau sesuatu yang lain. Namun, saat Xiao Yan menunggu dengan sabar orang-orang dari keluarga matahari memasuki reruntuhan, 3 sosok yang dikenalnya tiba-tiba muncul di hadapannya. Saat melihat ketiga sosok ini, ekspresi wajah Xiao Yan di balik jubah hitamnya juga tiba-tiba mandek. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan bertemu mereka di sini. Ketiga orang ini adalah 3 raja binatang di pegunungan Silin, Tianying, Yanxi dan Xionggang. Yah, mereka datang juga. Di bawah jubah hitam, wajah tua Xiao Yan tidak bisa menahan berkedut. Dia tidak menyangka ketiga orang itu akan tertarik dengan reruntuhan kuno. Jika dia melihat mereka di waktu biasa, mungkin Xiao Yan akan merasa senang untuk sementara waktu, tetapi situasi saat ini benar-benar membuat Xiao Yan tidak bisa tertawa. Terlepas dari hasil yang menyakitkan dari 2 kali sebelumnya, masih ada sejumlah besar orang kuat semi kekaisaran yang terbang bersama keluarga matahari. Kepala padat seperti belalang melintasi perbatasan. Kali ini, selain keluarga matahari, ada lebih dari 10 orang kuat semi-imperial lainnya, dan jumlah orang kuat semi-imperial yang mengikuti tidak terhitung, termasuk Tianying III, ini adalah 3 dari orang kuat semi-imperialis yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun momentum di lapangan cukup mengejutkan dan kuat saat ini,
Dalam pandangan Xiao Yan, ini tidak berarti bahwa orang-orang ini dapat berhasil memasuki reruntuhan. Sebaliknya, semakin banyak orang kuat semi kekaisaran di lapangan, semakin banyak orang kuat semi kekaisaran akan terkikis oleh kabut darah. Begitu sesuatu terjadi, juga sulit untuk bertahan hidup dengan kekuatan Tianjing III. Ketiga orang ini benar-benar, dia memarahi diam-diam di dalam hatinya dan melihat ketiga elang itu bergegas turun bersama orang banyak. Xiao Yan menggigit giginya lagi. Hatinya bergerak, dan semangat juang di tubuhnya tiba-tiba bergerak dengan tenang. Segera, tubuhnya di bawah penutup jubah hitam bergetar sedikit. Dalam sekejap mata, Xiao Yan di kerumunan menghilang ke udara. Dengan menghilangnya Xiao Yan secara instan, Bai Ying dan Zuo Bentang masing-masing mengerutkan kening ke arah keluarga Bai dan keluarga Zuo. Mereka melihat ke tempat Xiao Yan berdiri tadi. Mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa di sana. Dari pembagian posisi orang-orang di sekitar mereka, seharusnya ada bakat di sana sebelum mereka melihat. Selain itu, di suatu tempat di keramaian, saat ini, sesosok juga terbungkus di bawah jubah hitam. Sepasang mata di bawah jubah hitam menatap tempat di mana Xiao Yan baru saja menghilang, seolah sedang berpikir. Siapa orang yang tiba-tiba bisa menghilang di bawah reputasi baikku? Siapa orang ini? Zuo Bentang masih menatap kehampaan yang kosong, dan tatapan bermartabat yang langka muncul di kedalaman mata tuanya. Saat ini, Bai Ying juga menatap kehampaan. Dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Kemudian dia mengalihkan pandangannya dan menembak di antara kerumunan. Sepertinya dia sedang mencari seseorang. Pada saat ini, sejumlah besar orang berbondong-bondong ke pintu masuk reruntuhan di bawah. Pada saat yang sama, danau berdarah di bawahnya melonjak lagi. His, his. Tiba-tiba, kolom darah langit memancarkan bau amis yang kuat keluar lagi, dan bergegas ke kerumunan dari bawah ke atas. Saat itu, massa dalam keadaan kacau balau. Semua orang tampak bermartabat dan membangkitkan semangat juang mereka satu demi satu. Formula yang tercetak di tangan mereka berubah. Dalam sekejap mata, seluruh langit telah ditutupi dengan semua jenis keterampilan bertarung yang kejam. Dengan pelajaran dari masa lalu, semua orang saat ini siap. Untuk menghadapi pilar darah itu, mereka telah membuat semua persiapan. Namun, mereka jelas meremehkan kengerian kolom darah. Bang-bang. Meskipun ada sejumlah besar orang kuat semi kaisar yang hadir, dengan upaya bersama dari semua orang, mereka hanya menghancurkan sebagian kecil dari pilar darah itu. Pilar darah yang tersisa menghancurkan semua jenis keterampilan bertarung yang mendekat dengan cara yang paling mendominasi. Meskipun itu adalah arai, itu masih jauh dari cukup untuk mengalahkan mereka. Puff, puff. Kemudian, dengan darah merah terbang ke langit, orang-orang kuat semi kekaisaran yang tak terhitung jumlahnya tertusuk oleh kolom darah, dan kolom darah itu aneh. Bahkan jika itu tidak melukai kuncinya, itu akan menyemburkan isapan aneh dan menyedot darah orang. Oleh karena itu, penyebab utama kematian sebagian besar orang kuat semi kekaisaran saat ini, tapi dia ditelan oleh kolom darah dan mati. Di antara kerumunan yang kacau, Tianjing, sebagai bintang 9,5 kaisar, memiliki kekuatan yang baik. Ditambah dengan kerja sama diam-diam antara ketiganya, mereka belum dilanggar oleh kolom darah dalam waktu singkat. Namun, ini tidak berarti bahwa mereka memiliki kesempatan untuk memasuki reruntuhan kuno. Di danau darah, pilar darah yang mengarah ke langit seperti ular piton yang berlari melalui kehampaan. Setiap kali pilar darah melewati kekosongan, satu atau lebih orang kuat semi kaisar akan ditusuk oleh mereka. Dalam sekejap mata, ratusan orang kuat semi kaisar tersisa pada saat ini, tetapi kurang dari 100 yang tersisa. Sebagai salah satu dari 4 keluarga Matahari memiliki Sun Suo secara pribadi memimpin tim. Sangat mudah untuk menghindari pilar darah itu. Adapun 10 kaisar pertempuran yang kuat, dengan kekuatan mereka sendiri, mereka juga tidak terluka. Dan mereka yang semi-imperialis kuat, kecuali beberapa tim, semua tim lain yang sendirian tidak dapat menghindari menjadi sasaran kolom darah. Bang! Keterampilan bertarung rusak, dan elang terbang kembali. Kemudian, singa yang terbakar dan Gang Xiong menyerang lagi. Keterampilan bertarung yang kuat membombardir kolom darah yang bergegas ke depan. Akhirnya, ketika kolom darah datang beberapa meter di depan ketiga orang itu, akhirnya dihancurkan oleh upaya bersama dari ketiga bersaudara itu. Namun, sebelum mereka bertiga bisa mengatur napas, danau darah di bawah bergejolak lagi, dan beberapa pilar darah naik ke langit.
Kali ini, sepertinya mereka memiliki tujuan dan langsung menyerang Tianjing bertiga. Sial, benda aneh ini tidak akan pernah mati. Bahkan jika kita hancurkan lebih banyak, itu masih akan keluar dari danau darah. Sementara keterampilan bertarung di tangannya terbang lagi, singa yang terbakar tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi, dan bertemu dengan dua orang Tianjing di sampingnya. Dia berbalik dengan cepat, memutar pinggangnya dengan lengkungan yang aneh, dan menghindari tiga pilar darah di depannya. Tidak, kita harus cepat. Kita harus memimpin memasuki reruntuhan sebelum kolom darah ini menyerang kita. Wajah Tianjing sangat bermartabat. Kekuatan kolom darah ini membuatnya merasakan ketidakberdayaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sekarang dia tidak bisa menyerang dengan keras, jadi dia hanya bisa menang dengan kecepatan. Aku akan bertahan, kamu turun dulu. Begitu beruang itu mengaum, tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan semangat juang kuning yang membumi menyembur keluar. Ini mengembun dengan cepat di permukaan tubuh. Tapi, singa yang terbakar di satu sisi ingin berbicara, tetapi sebelum dia bisa mengeluarkan kata-katanya, Xionggang, yang baru saja memadatkan baju besinya, tiba-tiba terlempar oleh pilar darah merah. Geng Xiong. Munculnya adegan ini tiba-tiba mengubah wajah Tianjing dan Yanxi. Kedua orang itu berteriak dengan satu suara dan mengalihkan pandangan mereka, tetapi mereka tidak menyangka bahwa kolom darah lain bergegas ke arah mereka kecuali tiga pilar darah tadi. Geng Xiong dipukul dan diterbangkan karena kecerobohannya. Mereka melihat dengan mata mereka. Di ujung kolom darah, total ada 4 kolom darah. Pada saat ini, mereka berada di sekitar Xionggang, yang dikelilingi di tengah. Ketika mereka melihatnya, semua baju besinya telah runtuh di bawah serangan barusan, dan mungkin karena baju besi inilah Xionggang selamat. Namun, saat ini, baju besinya rusak, dan keempat pilar darah mengelilingi beruang pada saat yang sama. Bahkan jika dia melawan dengan putus asa, dia mungkin tidak akan pernah bisa bertahan lagi. Tiba-tiba, mata Tianjing dan Yanxi langsung memerah. Mereka telah tinggal bersama Geng Xiong selama bertahun-tahun. Sekarang kekuatan mereka tidak menghancurkan kaisar. Bagaimana mereka bisa rela melihat salah satu dari mereka mati? Segera, Tianjing meraung dalam hatinya dan bergegas menuju Geng Xiong dengan kecepatan tercepatnya. Sementara Yanxi melakukan yang terbaik, dia membombardir kolom darah dengan keterampilan bertarung terkuatnya. Namun, itu seperti lalat capung yang mengguncang pohon tanpa hasil. Sialan, pergi dan berbalik. Kamu memiliki kemampuan untuk berbalik dan membunuhku. Selain amarahnya, singa yang terbakar juga mengaum di mulutnya. Namun, 4 pilar darah masih acuh tak acuh. Xionggang, dikelilingi oleh mereka, tidak hanya mematahkan armornya, tetapi juga terluka parah di tubuhnya setelah pukulan tadi. Saat ini, dia dikelilingi oleh 4 pilar darah. Tidak ada jalan keluar. Pada saat yang sama, elang langit juga berubah menjadi merah, dan semangat juang di tubuhnya telah berlari secara ekstrim. Namun, masih ada jarak pendek dari Geng Xiong saat ini. Namun, kolom darah sepertinya tidak bisa menunggu. Tubuh merah itu tiba-tiba berputar dan kemudian membombardir Geng Xiong dengan kecepatan kilat. Melihat kolom darah mengalir ke arahnya, Xionggang merasa tidak berdaya. Dia tahu bahwa di bawah jarak ini, bahkan jika dia ingin meledak, itu sama sekali tidak mungkin. Saat ini, sepertinya dia tidak bisa melakukan perlawanan lain kecuali menunggu kematian. Tidak, singa yang terbakar dan elang langit gila di satu wajah, dan ekspresi di satu wajah terdistorsi karena kesedihan dan kemarahan di hati mereka. Namun, tidak peduli seberapa keras mereka mencoba, itu tidak akan membantu pada akhirnya. Kematian Xionggang adalah sebuah kepastian. Saat ini, tidak mungkin untuk mengambil tindakan perbaikan karena jarak antara dua orang. Beruang hanya perlahan menutup matanya. Mungkin ini bisa mengurangi rasa sakit tak berujung yang harus dia tanggung selanjutnya. Andai saja Xiao Yan ada di sana, pria itu, sepertinya tidak peduli apa itu, dia tidak bisa dikalahkan. Pada saat Xiong baru saja menutup matanya, dia memikirkan Xiao Yan secara misterius di dalam hatinya, tetapi dia juga tahu bahwa Xiao Yan telah meninggalkan pegunungan Silin. Sekarang hanya ada mereka di sini. Namun, saat berikutnya, whoosh, guntur yang menggelegar di langit tiba-tiba datang, dan kemudian, pukulan sengit dari kolom darah mengalir ke udara. Hehe, Bung, tapi ini bukan waktunya untuk putus asa. Jika kamu tidak mencoba, bagaimana kamu tahu kamu tidak bisa? Tawa ringan yang akrab terdengar di telinga Xionggang.
Tiba-tiba, arwah Xionggang terkejut, dan matanya yang tertutup tiba-tiba terbuka. Di depannya, wajah yang jelas dan tampan berdiri. Kemudian, pupil mata Xionggang tiba-tiba menegang, dan suasana hatinya mencapai puncaknya dalam sekejap. Hatinya penuh percaya melihat Xiaoyan di depannya. Setelah waktu yang lama, Xionggang berkata perlahan dengan suara serak. Kamu, Xiaoyan, Dalam kehampaan, kata-kata Xionggang keluar begitu saja. Kemudian, Xiaoyan, yang mengenakan jubah hitam, segera mengubah wajahnya dan buru-buru membuat gerakan diam untuk yang terakhir. Segera, Xionggang bereaksi dengan cepat dan dengan lembut mengangguk. Wajahnya yang sederhana dan jujur penuh dengan senyum bahagia saat ini. Dia tahu bahwa sejak Xiaoyan muncul saat ini, maka tidak akan menjadi masalah bagi ketiga bersaudara itu untuk memasuki reruntuhan kuno. Meskipun mereka tidak benar-benar bergaul dengan Xiaoyan untuk waktu yang lama, mereka secara tidak sadar menganggap satu sama lain sebagai teman, dan kekuatan Xiaoyan membuat mereka penuh percaya diri padanya. Terutama setelah insiden tembok timur dan Xiaoyan memasuki pedalaman Silin, mereka bertiga sangat percaya pada Xiaoyan di dalam hati mereka, seolah-olah semua masalah telah terjadi, selama itu ditempatkan di depan Xiaoyan, itu akan terjadi, diselesaikan dengan mudah. Umumnya, meskipun mereka tidak tahu sumber kepercayaan ini, mereka tidak memiliki keraguan di hati mereka. Haha, aku tidak menyangka kamu ada di sini, saudaraku. Haha, terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Jika bukan karenamu hari ini, aku akan berada di bawah tiang darah saat ini. Ketika dia bangun, wajah pucat Xionggang ditutupi dengan senyum dan mengambil 2 napas dalam-dalam. Dia dengan cepat bangun dari pekerjaannya sekarang, dan kemudian menamparkan bahu Xiaoyan dengan telapak tangannya yang lebar. Matanya beralih ke kehampaan di kejauhan. Pada saat ini, elang dan singa yang terbakar juga menemukan pergerakan di sini dan melihat bahwa Geng Xiong sehat, mereka berdua memancarkan cahaya terkejut di mata mereka. Mereka bergerak dan bergegas ke sisi ini. Ketika mereka mendekat, mereka melihat bahwa Geng Xiong benar-benar baik-baik saja. Mereka menarik napas panjang dan tiba-tiba mengendurkan suasana tegang mereka. Haha, kalian berdua gugup. Aku baik-baik saja. Haha. Melihat 2 orang di depannya, Xionggang berkata haha. Sambil meludahkan kata-katanya, dia mau tidak mau menunjukkan ekspresi berdebar-debar di wajahnya. Kamu adalah bebek mati. Jika pria ini tidak menembak tepat waktu sekarang, kamu mungkin telah menjadi jiwa lain di bawah kolom darah. Kamu berani tertawa di sini. Seharusnya kamu membiarkan kolom darah membawamu sekarang. Mendengar pidato itu, meskipun dia tahu bahwa Geng Xiong melakukan ini hanya untuk meyakinkan mereka, Tianying tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi. Lalu dia mengalihkan pandangannya dan menatap Xiaoyan, yang menghadap mereka dengan punggungnya. Matanya dipotong keras. Xionggang segera saling memandang dengan singa yang terbakar. Mereka mengangguk bersama dan kemudian, dia membungkuk pada sosok misterius berjubah hitam di depannya. Pada saat yang sama, mulutnya penuh dengan rasa terima kasih. Generasi yang lebih muda, terima kasih telah menyelamatkan saudaraku. Mendengar pidato itu, ekspresi wajah Xionggang di samping kedua orang itu tiba-tiba mandek. Bahkan Xiaoyan di depan 3 orang dan wajah di bawah jubah hitam tidak bisa menahan senyum main-main. Segera, dia berbalik perlahan di mata 2 orang di belakangnya. Kemudian, wajah King Jun yang familiar muncul di mata Tianying dan Yanxi. Hehe, 2 bersaudara, aku benar-benar tidak mampu membeli hadiah besarmu. Saat melihat wajah yang dikenalnya ini, ekspresi wajah Tianying dan Tianying langsung mengeras. Segera setelah itu, mereka ingin berteriak, tetapi Xiaoyan sudah siap. Pada saat suara mereka, kekuatan tak terlihat segera mengunci kekosongan di mana ketiganya berada, dan suara apapun di dalamnya secara alami terlindung. Xiaoyan, kata-kata penuh kejutan keluar dari mulut mereka. Ekspresi di wajah mereka juga langsung menjadi gembira. Mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka akan bertemu Xiaoyan selama perjalanan mereka ke reruntuhan kuno. Xiaoyan, ini benar-benar kamu. Tianying menatap Xiaoyan di depannya dengan wajah yang sulit dipercaya. Dia tidak menyangka Xiaoyan akan muncul di pegunungan Silin. Apakah kamu tidak melintasi pegunungan Silin? Bagaimana kamu bisa muncul di sini lagi? Singa yang terbakar di satu sisi juga maju ke depan dengan ekspresi terkejut di wajahnya, tetapi kemudian dia sedikit mengernyit dan bertanya dengan nada yang sedikit bingung. Pidato Bao,
Tidak hanya Lang Langit, sisi lain dari Xionggang, juga tidak bisa tidak mengerutkan kening. Apakah sulit bahwa Xiao Yan di depanku tidak melewati pegunungan Silin? Seolah-olah dia telah menebak pikiran 3 orang di depannya, Xiao Yan tersenyum dan menjelaskan sambil tersenyum. Hehe, ketiga bersaudara itu khawatir. Meskipun saya melintasi pegunungan Silin, saya secara alami dapat kembali setelah pergi. Petik 2. Mendengar pidato itu, ketiga Tianjing tiba-tiba menyadari, tetapi ketika mata mereka berbalik, wajah Tianjing tidak berubah sedikit pun, karena hanya ketika mereka bertiga hanya berbicara, keempat pilar darah itu tampak kesal di hati, ruang kosong. Tiba-tiba, 4 pilar darah bergegas menuju Xiao Yan dan melihat posturnya. Sial, aku hampir lupa, sekarang bukan waktunya untuk bicara. Hati-hati, semuanya, hantu itu datang lagi. Nada di mulutnya bermartabat. Saat tubuh Elang bergetar, semangat juang di tubuhnya menyembur keluar lagi. Pada saat yang sama, singa yang terbakar dan Xionggang di sampingnya juga mengerahkan semangat juang di tubuhnya untuk mempersiapkan 4 pilar darah yang akan datang. Namun, saat ketiganya bersiap untuk bertarung, Xiao Yan, yang berdiri di belakang ketiganya, menepuk bahu Tianjing dengan tangannya. Mata yang terakhir membeku. Kemudian, Xiao Yan memblokir 3 orang di depannya. Hehe, 3 bersaudara, berikan ini padaku. Dengan senyum tipis, mata Xiao Yan menyapu dengan tenang dari wajah ketiga orang itu. Telapak tangan di bawah jubah lengan perlahan bergetar, dan kemarahan yang telah ditekan di dada sejak tadi akhirnya berubah pada saat ini. Dia menganggap ketiga elang itu sebagai teman dan tentu saja tidak ingin salah satu dari mereka terluka. Namun, baru saja, Xionggang hampir mati di bawah pilar darah aneh ini. Seperti yang dikatakan Xionggang, jika Xiao Yan tidak hadir hari ini, dia benar-benar tidak punya cara untuk hidup, dan tidak, kedua elang itu akan berjuang untuk hidup mereka demi geng Xiong. Xiao Yan tetap tidak ingin melihat ini. Namun, 3 dari Tianjing tidak bisa menahan cemberut pada tindakan Xiao Yan. Meskipun mereka tahu kekuatan sebenarnya Xiao Yan, kekuatan kolom darah ini lebih mengerikan daripada angin dingin di bawah tembok timur. Jika Xiao Yan lengah sejenak, bukankah itu? Xiao Yan, hehe, saudara Tianjing, tidakkah kamu percaya dengan kemampuanku? Namun, tepat ketika Tianjing hendak berbicara, Xiao Yan tersenyum lembut dan memblokir kata-kata yang sudah mencapai mulutnya di antara giginya. Segera, Tianjing menatap singa yang terbakar dan Xionggang di sampingnya. Dengan senyum masam tak berdaya, mereka memindahkan langkah mereka sedikit dan meninggalkan ruang di depan Xiao Yan. Pada saat yang sama, selain kelompok orang kuat semi kekaisaran yang dekat dengan danau saat ini, orang kuat semi kekaisaran lainnya menatap curiga ketiga elang di bawah. Mereka melihat kolom darah bergegas ke arah mereka. Ketiga orang ini masih berdiri di sana. Apakah sulit untuk mati? Tentu saja, selain orang kuat semi imperialis ini, orang kuat imperialis di lapangan, termasuk Zuo Bentang dan Bai Ying, pada saat ini, mata mereka tertuju pada Xiao Yan dengan jubah hitam di bawah, yang tidak terlihat, tetapi mereka dapat mengetahui bahwa 3 dari Tianjing akan menyingkir. Saya khawatir itu karena pria misterius berjubah hitam itu ingin melakukannya sendiri. Siapa pria ini? Aku bahkan tidak bisa mendeteksi napasnya. Zuo Bentang dengan hati-hati menatap Xiao Yan di bawah, dan mau tidak mau mengatakan rahasia di dalam hatinya. Pada saat yang sama, Bai Ying saat ini juga menatap Xiao Yan di lapangan dengan curiga. Keraguan di hatinya benar-benar tidak lebih kecil dari Zuo Bentang. Pada saat yang sama, di kehampaan di bawah, di hadapan 4 pilar darah yang akan datang di depannya, wajah Xiao Yan yang ditutupi oleh jubah hitamnya terlihat tenang. Sebaliknya, 3 orang Tianjing di belakangnya, meskipun hati mereka semua tahu kekuatan kuat Xiao Yan, mereka masih merasakan ledakan kekhawatiran di hadapan pilar darah yang menakjubkan ini. Pikiran bergerak, dan semangat juang dalam topan di tubuh berjalan dengan tenang. Dengan kendali Xiao Yan dan kehampaan yang tak terlihat, jejak kekuatan kecil jalan secara bertahap muncul, dan segera, itu diserap ke dalam tubuh oleh Xiao Yan. Kemudian saat berikutnya, 4 pilar darah dari langit datang ke 4 orang Xiao Yan dalam sekejap mata. Tampaknya mereka melihat bahwa keempat orang Xiao Yan tidak memiliki jawaban. Pilar darah tiba-tiba marah, dan gengsinya menjadi semakin menakutkan. Namun, pada saat berikutnya, ketika 4 pilar darah menembus tubuh Xiao Yan, tangan besar Xiao Yan tiba-tiba melambai di bawah jubah hitam. Tiba-tiba, saat telapak tangannya melintasi kehampaan,
kekuatan jalan gelap mengembun dengan cepat di kehampaan, dan langsung berubah menjadi 4 tenda hitam. Kemudian, 4 pilar darah dari surga juga bertabrakan dengan 4 tenda yang tiba-tiba muncul. Namun, saat berikutnya, adegan pecahnya imajinasi tiba-tiba tidak muncul. Sebaliknya, 4 pilar darah menghilang dari saat mereka menyentuh tenda. Tiba-tiba, antara langit dan bumi, mata semua orang sejenak tumpul, penuh dengan mata yang luar biasa, menatap 4 pilar darah surgawi. Namun, sampai akhirnya, keempat pilar darah itu benar-benar menghilang di tenda, mereka menatap, dan keempat tenda itu berdiri rata. Sebaliknya, 4 pilar darah telah benar-benar menghilang. Wow! Jauh di atas langit, semua orang gempar, dan sepasang mata yang tidak dapat dipercaya jatuh pada sosok yang mengenakan jubah hitam di bawah. Tidak terbayangkan bahwa pilar darah di langit yang telah membunuh ratusan orang kuat semi kekaisaran pada saat itu akan menghilang begitu aneh di depan pria misterius berjubah hitam. Kolom darah itu, menghilang. Di Cakrawala, sekelompok orang kuat semi-imperialis menatap 4 tenda gelap di depan Xiaoyan. Sungguh luar biasa bahwa 4 tenda gelap yang tampaknya tidak signifikan dengan mudah untuk memecahkan 4 pilar darah yang membunuh ratusan orang kuat semi-imperialis. Hal semacam ini terlalu mengejutkan. Menghilang? Apa yang hilang? Pilar darah itu ditelan begitu saja. Itu pria yang mengerikan. Mendengar suara dari kerumunan, otot-otot di wajah tua Zuo Bentang tidak bisa menahan diri untuk berkedut hebat. Baru saja, dia dengan jelas memperhatikan bahwa pada saat kolom darah menyentuh keempat tenda, kekuatan yang sangat aneh keluar, dan itulah mengapa keempat kolom darah menghilang ke dalam tenda. Kekuatan Avenue. Dan, ini masih Avenue yang kosong. Pada saat ini, bahkan Zuo Lin, yang berdiri diam di samping Aula Zuo Ben, mau tidak mau melihat Xiao Yan di bawah. Terutama ketika matanya tertuju pada keempat tenda, matanya mengeluarkan cahaya yang mengejutkan. Melihat seluruh wilayah barat, ada banyak orang yang lebih kuat dari Zuo Lin, tetapi hanya sedikit orang yang benar-benar dapat mengejutkan Zuo Lin. Dalam hal status dan kekuatan Zuo Lin, dia telah melihat terlalu banyak dan terlalu banyak orang berperang melawan kaisar. Namun, hanya ada beberapa orang yang benar-benar dapat membangkitkan minatnya, dan ini hanya beberapa, semuanya mengendalikan jalan besar. Namun hari ini, dia melihat pria yang lebih mengerikan. Kekosongan Avenue, bahkan jika ditempatkan di semua kekuatan jalan, juga merupakan keberadaan teratas. Dibandingkan dengan kekuatan jalan yang dia lihat di masa lalu, itu tidak layak disebut sama sekali. Tuan kecil, aku khawatir pria ini akan menjadi lawan terbesar kita dalam perjalanan ini. Mata Zuo Bentang bermartabat dan kekuatan jalan sulit dipahami. Bahkan jika dia adalah kaisar petarung bintang 3, dia tidak pernah memahaminya. Sekarang dia melihatnya, dia secara alami tidak berani ceroboh. Terlebih lagi, dari tangan pria berjubah hitam itu, kekuatannya yang sebenarnya mungkin tidak lemah. Saya tidak bisa mengatakannya. Pihak lain juga merupakan kaisar pertempuran bintang 3, bahkan lebih kuat darinya. Menghadapi lawan dengan level ini, dia tidak bisa gegabah. Jika kita adalah musuh, dia secara alami akan menjadi lawan kita, tetapi jika kita bisa berteman dengannya, mungkin kita akan mendapatkan banyak dari perjalanan ini. Mata Zuo Lin menyipit. Dibandingkan dengan martabat Zuo Bentang, dia jauh lebih santai. Tidak ada yang ingin menjadi musuh orang kuat yang berperang melawan kaisar. Jika dia bisa menjadi teman, itu akan menjadi yang terbaik. Tetapi jika dia tidak bisa, dia tidak boleh menjadi musuh. Kalau tidak, tidak ada yang bisa dengan mudah menahan amarah orang kuat yang bertarung melawan kaisar. Tuan muda ingin bergandengan tangan dengannya. Tapi kita sama sekali tidak tahu identitas aslinya. Jika dia ingin membuat pemikiran lain, bukankah kita akan mendapat masalah? Mendengar kata-kata Zuo Lin, Zuo Bentang tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit mengernyit dan berjalan dengan orang tak dikenal, yang tidak dapat menjamin keselamatan mereka. Hehe, masalah. Kita dalam masalah. Jika kita tidak bergandengan tangan dengannya, dia pasti akan melawan kita. Tapi jika kita berinisiatif untuk bergandengan tangan dengannya, kita mungkin punya pilihan lain. Lagi pula, bahkan jika dia adalah petarung yang kuat, dia tidak bisa menahan kerja sama dari 4 keluarga sendirian. Zuo Lin mencibir. Dia sudah mempertimbangkan ini dalam pikirannya. Tapi bahkan jika kita bergandengan tangan dengan orang ini, bukankah kita harus menghadapi kerja sama dari ketiganya? Begitu mereka bergandengan tangan,
kita takut kita akan menjadi sangat pasif. Bagaimana kalau bergandengan tangan? Kapan keluarga Zuo kita tidak menjadi duri di mata mereka bertiga? Selama kita bisa bergandengan tangan dengannya, kita akan menjadi pemenangnya. Ini masalah besar. Kita akan 4 atau 6 poin dengan orang ini dalam segala hal yang akhirnya kita dapatkan. Suara Zuo bentang jatuh, tetapi Zuo Lin terus berbicara dengan wajah kusam. Hal-hal yang perlu dipikirkan lebih lanjut oleh orang-orang biasa ini tampaknya telah diatur sejak lama. Mendengar kata-kata Zuo Lin tanpa ragu-ragu, Zuo bentang semakin mengagumi tuan mudanya. Dia sangat pintar sehingga dia tidak senang dengan keluarga Zuo. Tuan muda, kecerdasanmu luar biasa, dan bawahanmu mengaguminya. Tiba-tiba, Zuo bentang melangkah mundur dan membungkuk dan memeluk Zuo Lin di udara. Meskipun yang terakhir melihat ekspresi terkejut di matanya, dia masih tersenyum dingin di lubuk hatinya dan menyanjung orang. Dia belum pernah melihat banyak orang, tetapi tanpa diduga, sebagai kaisar petarung bintang 3, Zuo bentang akan kehilangan muka dan melakukan hal seperti itu. Namun, semakin dia seperti ini, tapi semakin Zuo Lin menghindarinya di dalam hatinya. Sekarang bukan waktunya untuk bahagia. Daripada berbicara omong kosong, lebih baik kamu memikirkan cara untuk lebih dekat dengan pria ini. Kalau tidak, bahkan jika kita mengambil inisiatif, kita hanya akan ditolak olehnya. Dengan dengungan dingin yang samar, Zuo Lin berhenti berbicara, tetapi menatap Xiao Yan di bawah, dan ada cahaya murni yang mengalir di kedalaman matanya. Pada saat yang sama, di sisi lain, Bai Ying, pemilik keluarga Bai, juga terkejut melihat Xiao Yan di kekosongan di bawah. Namun, dibandingkan dengan yang pertama, Bai Ying memasang senyum di sudut mulutnya. Jauh sebelum dia berangkat, dia memperhatikan orang-orang di kota. Tujuannya adalah untuk melihat apakah Xiao Yan ada di sini. Sayangnya, dia memiliki kekuatan jalan sebagai penghalang. Namun, bagaimana dia mencari pada akhirnya sia-sia. Tapi sekarang, Xiao Yan menunjukkan kekuatan jalan atas inisiatifnya sendiri. Untuk Bai Ying, yang sudah lama melihat tenda, tidak perlu memikirkannya. Dia mengenali pria berjubah hitam di atas kekosongan pada pandangan pertama. Itu pasti Xiao Yan. Hei, orang ini bersembunyi jauh. Dengan kekuatan jalan, aku bahkan tidak bisa mendeteksinya. Untungnya, keluarga matahari telah memasuki reruntuhan. Jika tidak, kamu bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk masuk reruntuhan hari ini. Hei, sambil tersenyum, Bai Ying pertama-tama melirik kehampaan di atas pintu masuk relik. Tepat sebelumnya, orang-orang dari keluarga matahari telah memimpin dalam memasuki relik, dan itulah mengapa identitas Xiao Yan disembunyikan. Senyum di sudut mulutnya berangsur-angsur menghilang. Pada saat yang sama, Xiao Yan, yang berada di bawah jubah hitam di bawah, tampaknya menyadarinya. Dia menyapu orang-orang di atas langit. Saat melewati Bai Ying, mata Xiao Yan memberi makan sedikit, dan langsung jatuh pada Zuo Lin. Meskipun Bai Ying dan Zuo bentang keduanya adalah kaisar petarung bintang 3, entah bagaimana, Zuo Lin bukan satu-satunya yang membuat Xiao Yan merasakan tekanan di pengadilan saat ini. Tiba-tiba, jauh di dalam mata gelap Xiao Yan, sebuah warna bermartabat muncul. Meskipun dia tidak tahu apa perasaan aneh itu, Xiao Yan tidak meragukan intuisinya. Zuo Lin, aku khawatir ini sulit untuk dihadapi. Dengan beberapa tembakan Xiao Yan berturut-turut, kolom darah yang membubung di atas langit akhirnya bubar, dan kemudian danau darah di bawah juga kembali tenang. Namun, meski begitu, orang-orang yang masih berdiri di danau merasa semakin gugup. Dengan pengalaman 2 kali sebelumnya, mereka sudah tahu bahwa ketika kolom darah jatuh, maka, kabut darah aneh akan muncul secara resmi. Benar saja, ketika mata publik jatuh, kabut darah merah perlahan-lahan melayang keluar dari gua yang dalam di bawah. Saat ini, wajah orang-orang kuat yang berdiri di atas kehampaan ini juga berubah satu demi satu. Pada saat yang sama, mereka semua melatih semangat juang mereka di tubuh mereka, memadatkan film semangat juang di permukaan tubuh mereka, dan membungkus seluruh tubuh mereka ke atas dan ke bawah. Semua orang memandang dengan sungguh-sungguh pada kabut darah merah yang perlahan terbang di atas. Meskipun mereka jauh, mereka masih merasakan bau menyengat dari kabut darah. Pada saat ini, 3 wajah Tianying yang berdiri di samping Xiao Yan mau tidak mau berubah lagi. Dibandingkan dengan kolom darah aneh tadi, kengerian kabut darah bahkan lebih menakutkan. Bagaimana menghadapi hal ini?
Meskipun kekuatan jalanmu dapat menahan kolom darah, kabut darah sama sekali tidak terlihat, sulit dipahami, dan tidak mungkin untuk menolak semuanya. Elang langit tampak bermartabat. Menghadapi kabut darah, dia harus mencoba peruntungannya untuk melihat apakah dia bisa bergegas ke pintu masuk reruntuhan sebelum kabut darah mempengaruhi semangat juangnya. Hehe, 3 bersaudara, jangan khawatir. Denganku, kabut darah tidak akan mengalir ke tubuhmu. Namun, Xiao Yan tersenyum tipis, seolah dia tidak peduli dengan kabut darah. Segera, dia tidak menunggu 3 orang di sekitarnya untuk kembali sadar, tapi Xiao Yan melambaikan lengan bajunya yang besar dan menyapu 3 gunung hitam. Kemudian dia telah menutupi 3 orang di depannya. Segera, ketika 3 elang kembali ke akal sehat mereka, 3 pasang mata saling menyapu dan melihat 3 orang saat ini, dia mengenakan jubah hitam lebar yang sama dengan Xiao Yan. Melihat ini, ketiga orang itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alis mereka sedikit. Xiao Yan tersenyum dan memimpin dalam berbalik dan terbang dengan cepat menuju pintu masuk reruntuhan di bawah. Ingat, 3 bersaudara, jubah kosong pada Anda hanya dapat bertahan selama 1/4 jam. Selama periode ini, jubah kosong dapat menyembunyikan semua napas Anda, dan kabut darah akan diisolasi. Saya percaya bahwa pada kuartal ini 1 jam, itu sudah cukup bagi kita untuk memasuki jalan setapak. Pada saat yang sama, ketika mereka melihat pintu masuk relik di bawah, mereka juga secara bertahap menunjukkan beberapa makna yang panas. Haha, aku tidak ingin berterima kasih atas kebaikanmu. Kami bertiga telah menuliskan kebaikan ini bersama-sama. Jika kami dapat memiliki kesempatan di masa depan, kami bertiga akan membalasnya dengan semua kekuatan kami. Petik 2. Sebagai yang tertua dari ketiganya, kata-kata Tianjing tidak diragukan lagi mewakili arti dari 2 lainnya. Segera, dengan suara kata-kata Tianjing keluar, Singa Yan dan Gang Xiong di satu sisi juga mengangguk berat. Segera, di bawah mata orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di atas langit, Tianjing tiga benar-benar membungkuk kepada Xiao Yan dan memberi hormat dengan hormat. Melihat ini, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun. Segera, dia mengelus lengan bajunya yang besar, dan kekuatan tak terlihat menyapu. Dia dengan cepat mengangkat 3 orang di depannya, dan kemudian tersenyum. Ini hanya masalah kecil, mengapa 3 bersaudara itu harus peduli? Terlebih lagi, kamu adalah temanku. Seperti kata pepatah, saya hanya melakukan yang terbaik. Apalagi, mendengar pidato itu, Tianjing 3 orang tidak bisa menahan tawa dan ingin berbicara, tetapi kemudian, dalam kehampaan di bawah, teriakan sedih tiba-tiba datang, mengganggu 4 orang saat ini. Melihat ke bawah, Xiao Yan segera mengerutkan kening. Benar saja, hal yang paling merepotkan bukanlah apakah mereka akan terkikis oleh kabut darah, tetapi orang-orang kuat semi kekaisaran di bawah ini. Pergi, semangat juang orang-orang itu akan meledak. Jubahku yang kosong tidak bisa menghentikan hantu itu. Turun. Wajahnya sedikit bermartabat, dan dia berkata dengan suara yang dalam. Segera, ketiga elang tidak berani ragu lagi. Mereka bergerak dan terbang dengan kecepatan tinggi menuju pintu masuk relik di bawah. Setelah itu, Xiao Yan melirik dengan sungguh-sungguh pada orang-orang kuat semi kekaisaran yang tubuhnya melebar dengan cepat di bawah matanya lagi. Ketika dia ingin memulai, sorot matanya mau tak mau berubah sedikit. Dia tiba-tiba menoleh. Di bawah penutup jubah hitam, sepasang mata tajam tiba-tiba menatap kerumunan gelap di atas langit. Dia jelas menyadari bahwa di sana, ada sepasang mata yang menatapnya sekarang. Siapa ini? Meskipun Xiao Yan menoleh tepat waktu, pemilik mata itu menghindarinya lebih awal. Saat ini, yang bisa dilihat Xiao Yan hanyalah sekelompok besar orang kuat semi-kaisar yang menghadapi kehampaan dan mengabaikan apa yang terjadi di bawah. Bersenandung, ada dengungan dingin di hidungnya. Kemudian Xiao Yan memutar tubuhnya dan berubah menjadi Streamer. Dengan kecepatan kilat, dia bergegas ke pintu masuk reruntuhan di bawah. Bang-bang. Namun, kemudian, di kekosongan yang lebih rendah, semangat juang keras dari orang kuat semi kekaisaran yang terkikis oleh kabut darah juga pecah tak terkendali pada saat ini. Satu persatu, orang kuat semi kekaisaran meledak seperti bom daging manusia. Tiba-tiba, badai energi teroris yang menghancurkan menyapu kehampaan lagi dalam sekejap. Kali ini, dalam menghadapi badai energi yang kuat ini, Xiao Yan tidak lagi setenang sebelumnya. Di bawah jarak ini,
kekuatan yang mereka tanggung akan menjadi semua kekuatan di bawah ledakan diri yang sama dari orang-orang kuat semi kekaisaran itu. Jika ada sedikit kecerobohan, saya khawatir Xiao Yan akan sangat menderita. Badai energi yang kuat mengamuk liar di langit, dan kehampaan yang tak terlihat itu seperti kaca. Dalam sekejap mata, seluruh langit dan bumi runtuh dalam kehampaan yang tak berujung. Kegelapan tak berujung menyelimuti langit dan bumi, dan hati semua orang dipenuhi dengan rasa ngeri. Meskipun semua orang kuat semi kaisar mencoba yang terbaik untuk melawan badai yang mengerikan ini adalah kekuatan yang dilepaskan oleh lebih dari selusin orang kuat semi kaisar bersama-sama. Di bawah kekuatan ini, siapapun dengan kekuatan di bawah 7 bintang dan setengah kaisar dibunuh dengan kejam di kekosongan ini. Tentu saja, Xiao Yan adalah pengecualian. Jubah hitam yang dikenakan pada 3 elang surgawi diringkas oleh Xiao Yan dengan sebuah tenda. Efeknya secara alami luar biasa. Meskipun tidak dapat sepenuhnya menahan kekuatan badai, itu masih memainkan peran kurang lebih. Selain itu, kekuatan 3 elang surgawi adalah tahap selanjutnya dari bintang 9 dan setengah kaisar. Dengan segala upaya mereka, meskipun mereka tidak dapat menghindari beberapa trauma, mereka selalu jauh lebih baik daripada yang kuat semi kaisar lainnya. Adapun Xiao Yan sendiri, pada saat badai energi, Xiao Yan menawarkan 3 tenda untuk pertama kalinya. Kemudian, sebagian kecil dari kekuatannya juga ditentang oleh tenda. Kemudian, mengandalkan kekuatan fisiknya yang kuat dan baju besi kuno naga Phoenix, Xiao Yan dengan enggan menahan pukulan itu. Tentu saja, meskipun demikian, Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi mengeluarkan dengungan pengap di tenggorokannya, dan sedikit bau amis manis juga mengalir ke mulutnya. Badai energi yang mengerikan berlangsung lebih dari 10 menit, dan orang-orang antara langit dan bumi sangat terkejut oleh badai energi. Ketika badai menyebar, seluruh langit dan bumi menjadi gelap, seperti malam. Sekilas, bumi di atas bumi, dalam jarak 1000 mil, pada awalnya adalah pegunungan yang hidup. Pada saat ini, itu secara paksa diratakan ke tanah di bawah badai, dan air danau di danau darah di bawah melonjak, seolah menertawakan orang-orang kuat di atas langit. Dalam kehampaan, hanya sekitar 100 orang kuat yang menjadi pucat, dan hampir semua dari mereka memiliki darah di bibir mereka. Terlebih lagi, bahkan jika mereka menyelamatkan hidup mereka, mereka terluka parah. Bahkan jika mereka ingin pulih, mereka tidak tahu bahwa mereka harus menunggu sampai tahun kera. Melihat pemandangan di bawah, sekelompok orang kuat di atas langit memainkan drum mundur di hati banyak orang. Meskipun bayinya baik, mereka harus memiliki nyawa untuk mendapatkannya. Sekarang mereka bahkan tidak bisa melewati level pertama. Bagaimana mereka bisa memasuki reruntuhan untuk memperebutkan harta karun di dalamnya? Adapun keluarga Zuo saat ini, Zuo Bentang dan Zuo Lin di samping mengunci alis mereka. Mereka berdua mengunci Xiao Yan di bawah dengan mata mereka, dan mata mereka penuh kecurigaan. Ketika mereka memikirkannya, saya khawatir kekuatan pria berjubah hitam di depan mereka setidaknya adalah Kaisar Petarung Bintang 3, tetapi mengapa? Di hadapan badai energi, dia dihempaskan kembali dengan satu pukulan, yang merupakan sesuatu yang salah. Ada apa dengan kekuatan orang ini? Apakah dia tidak mengerti kekuatan jalan? Mengapa kekuatan ini tidak terlihat seperti petarung yang kuat? Zuo Bentang mengerutkan kening. Dia tidak bisa mengerti mengapa pria berjubah hitam itu dengan jelas menguasai kekuatan jalan, tetapi mengapa dia dipukul mundur oleh badai energi. Apalagi melihat penampilannya, pria berjubah hitam itu seharusnya terluka. Kemudian, pada saat kata-kata Zuo Bentang baru saja dimuntahkan, Zuo Lin di sampingnya segera memikirkan sesuatu. Cahaya di matanya yang tajam tiba-tiba berkedip. Bahkan jika dia bersenandung dingin, dia segera berkata dengan suara rendah. Memang benar dia telah menguasai kekuatan jalan, tetapi siapa yang memberitahumu bahwa jika kamu ingin mengendalikan kekuatan jalan? Begitu dia mengatakan ini, mata Zuo Bentang tiba-tiba mengeras, dan kemudian Zuo Lin berbicara lagi dan berkata, bukan tidak mungkin bagi sebagian orang, selama mereka memiliki bakat yang cukup dan melampaui pemahaman orang biasa, untuk memahami kekuatan jalan di bawah kaisar yang berperang. Lagi pula, tidak ada yang bisa memastikan bahwa bahkan jika mereka melihat seluruh benua, seorang kaisar semi pasti tidak akan dapat memahami kekuatan jalan. Apa maksud Tuan Kecil adalah bahwa orang ini adalah seorang semi-imperialis yang mengerti kekuatan jalan. Mendengar kata-kata Zuo Lin, Zuo Bentang tiba-tiba tampak terkejut, dan merasakan ledakan ketidakpercayaan di hatinya. Melihat ini,
Zuolin mengerutkan kening dan mengangguk pelan, berkata. Sangat mungkin bahwa, bagaimanapun, seseorang yang tidak bisa memberikan kekuatan penuh untuk melawan kaisar dan memiliki kekuatan jalanan, kecuali dia memiliki bakat luar biasa, tidak akan ada jawaban lain. Ya Tuhan, jika itu benar, orang ini terlalu menakutkan. Seseorang yang telah menguasai kekuatan jalan sebelum mencapai tingkat pertempuran kaisar akan menjadi orang yang dicari oleh semua kekuatan di masa depan. Hanya setengah kaisar yang menguasai kekuatan jalan. Jika kekuatannya mencapai tingkat pertempuran kaisar, dia harus melawan langit. Ketika Zuo Bentang dikejutkan oleh kekuatan Xiaoyan, sepertinya dia bermaksud menyerang orang-orang. Di gua bawah tanah yang dalam di bawah, ada sekelompok besar kabut darah merah yang terbang perlahan, memancarkan bau amis yang kuat, dan terbang perlahan ke orang-orang di kehampaan. Kali ini, tanpa menunggu kabut darah mendekat, wajah setengah kaisar dan kuat dalam kehampaan tiba-tiba berubah. Ekspresi di wajah mereka seperti melihat sesuatu yang mengerikan. Mereka bergegas menyeret tubuh mereka yang terluka dan berlari ke tempat yang tinggi. Pada saat ini, bahkan mereka bertiga, melihat wajah pucat Xiaoyan, tidak bisa menahan perasaan kehilangan dan penyesalan. Meskipun mereka semua tahu bahwa ada banyak harta di reruntuhan, pada saat yang sama, mereka tahu bahwa jika Xiaoyan tidak membantu mereka pada saat kritis, mereka akan mati di bawah pilar darah. Namun, mereka bertiga tidak cukup kuat, tetapi mereka tidak ingin melibatkan Xiaoyan. Yang terakhir jauh dari sebanding dengan mereka bertiga dalam hal potensi dan kekuatan, jika bukan karena mereka bertiga, Xiaoyan tidak akan merusak dirinya sendiri karena dia menyebarkan kekuatannya. Di bawah jubah hitam, ketiga mata itu saling memandang. Dengan pemahaman diam-diam antara tiga orang, bahkan jika itu hanya satu mata, itu sudah cukup bagi mereka untuk mengungkapkan banyak hal. Oleh karena itu, ketiga orang itu mengangguk bersama, dan kemudian mereka memandang Xiaoyan. Tianying, sang bos, berbicara lagi, tetapi berbeda dari sebelumnya, kali ini, mereka bertiga memilih untuk berhenti. Kakak Xiaoyan, sepertinya harta di relik ini tidak memiliki berkah untuk kita bertiga. Wajah elang langit menunjukkan ekspresi penyesalan, dan matanya menatap Xiaoyan di depannya. Mendengar pidato itu, Xiaoyan tidak bisa menahan cemberut dan segera mengambil jalan pintas. Kakak Tianying, tapi aku tidak tahu apa maksudmu. Hehe, saudara Xiaoyan tidak perlu memikirkannya. Saya hanya berpikir bahwa ketiga saudara kita tidak cukup kuat. Saya pikir bahkan jika kita dapat memasuki relik ini, kita tidak dapat memperoleh manfaat apapun. Bahkan jika kita bernasib buruk, kita akan kehilangan nyawa kita, jadi saya pikir. Jangan khawatir, saudara Tianying. Saya mengatakan bahwa dengan saya, kabut darah tidak dapat menyakiti Anda sama sekali. Jangan khawatir, aku akan membawamu hidup-hidup, dan aku bisa membawamu kembali hidup-hidup. Begitu kata-katanya jatuh, Xiaoyan berteriak kepada Gukamu di lubuk hatinya. Tulang tua, tolong aku. Mendengar kata-kata Xiaoyan, Gukamu tidak terlalu ragu. Sebuah cahaya, keluar dari hatinya. Seketika hatinya tergerak. Setelah beberapa saat, api putih hutan meledak di tubuh Xiaoyan. Minum. Dia minum dengan keras di dalam hatinya. Tanpa menunggu tiga elang di depannya pulih, Xiaoyan tiba-tiba melambaikan tangannya yang besar. Segera setelah itu, sementara tiga orang pulih, api putih hutan segera menyembur keluar dari telapak tangan Xiaoyan. Hanya dalam beberapa saat, itu telah diselimuti oleh seluruh kehampaan. Di bawah kendali kekuatan jiwa Xiaoyan, api putih hutan, yang berpusat pada Xiaoyan, berubah menjadi penghalang api melingkar dan menyebar dengan cepat. Kemudian, dengan kendali Xiaoyan, secara bertahap jatuh dari langit dan bumi. Kemanapun ia lewat, kabut darah yang berterbangan berubah menjadi asap putih dalam semburan suara mendesis dan menghilang. Akhirnya, penghalang api putih hutan yang besar benar-benar menutup lubang besar di bawah dengan ekspresi terkejut dari orang-orang, dan kabut darah yang menyembur darinya terbakar. Pada saat yang sama, jauh di atas langit, Zuo Bentang dan Zuolin menatap Xiaoyan dalam kehampaan di bawah. Saat ini, ada ekspresi terkejut di mata mereka. Ini, api yang berbeda, api aneh. Siapa orang ini? Dia telah menguasai api aneh. Di cakrawala yang tak terbatas, Zuo Bentang menatap sosok berjubah hitam di bawah dengan ngeri. Matanya penuh dengan tampilan yang luar biasa. Api aneh adalah kekuatan langit dan bumi. Bahkan jika dia melihat seluruh benua Yuanwu,
dia tidak tahu berapa banyak orang kuat yang menginginkan kekuatannya. Namun, di benua hari ini, semua api aneh telah berubah menjadi roh dan ingin menaklukkannya. Ini sama sulitnya dengan surga, tetapi pria berbaju hitam di depanku sebenarnya memiliki semacam api aneh dengan miliknya, tangan sendiri. Hal semacam ini benar-benar mengejutkan. Api yang berbeda, tampaknya Xiao Yan memiliki api yang berbeda. Namun, di hadapan kata-kata mengejutkan di mulut Zuo Bentang, mata Zuolin menyipit, dan matanya yang tajam menatap Xiao Yan dalam kekosongan di bawah. Semangat juang di tubuhnya juga disebutkan dengan tenang pada saat ini. Jika orang itu benar-benar Xiao Yan, dia akan menerimanya dalam satu gerakan tanpa ragu-ragu. Di sisi lain, dia melihat Bai Ying dari keluarga Zuo dan juga menemukan perubahan nafas Zuolin saat ini. Segera, dia mengerutkan kening diam-diam di dalam hatinya dan membaca sebuah gerakan. Semangat juang di tubuhnya juga berlari dengan tenang. Tuan muda, kalau begitu, mengapa kita tidak memanfaatkan sekarang? Tidak, jangan lupa, keluarga Bai masih mengincar ke sini. Meskipun kekuatannya secara keseluruhan tidak lebih baik dari kita, dia tidak bisa diremehkan. Dengan premis bahwa kita tidak dapat benar-benar menentukan bahwa dia adalah Xiao Yan, kita tidak bisa terburu-buru. Zuo Bentang baru saja membuka mulutnya, tetapi Zuolin langsung memblokir mulut yang terakhir dengan sebuah kalimat. Di akhir kata, mata tajam seperti panah tajam tidak bisa menahan diri untuk berhenti pada Xiao Yan di bawah. Sejauh yang dia tahu, Xiao Yan memiliki kekuatan terkuat di bawah kaisar yang bertarung. Bahkan dia peduli dengan perang di kota Hanxi 3 bulan lalu. Karena itu, ia tidak berani melakukannya dengan mudah karena takut mengagetkan ular. Bagaimana dengan itu? Apakah sulit? Kita hanya akan melihatnya memasuki reruntuhan di sini. Zuo Bentang tampak cemas. Xiao Yan adalah orang yang dipanggil oleh 4 sekte utama untuk ditangkap. Sekarang dia ada di depan mereka, tapi dia mengawasi di sini. Ini benar-benar membuatnya sedikit bingung. Jika masalah ini dikembalikan ke klan, dia mungkin akan dihukum oleh pemimpin klan. Apa yang panik? Aku tidak terburu-buru, tapi kamu sedang terburu-buru. Bukankah ini lelucon untuk keluarga Bai? Wajah Zuolin dingin dan memberikan teguran dingin kepada Zuo Bentang. Yang terakhir terkejut ketika dia mendengar pidato itu, jadi dia tidak berani mengatakan lebih banyak dan membungkuk. Melihat ini, Zuolin bersenandung dingin di mulutnya. Kemudian, dia melihat posisi di mana bagian putih matanya, tetapi menemukan bahwa yang terakhir sedang menatap mereka dengan seringai di sudut mulutnya. Segera, Zuolin menarik matanya dengan tatapan dingin dan jatuh pada Xiao Yan di bawah lagi. Pada saat yang sama, dia berkata dengan dingin kepada Zuo Bentang. Bahkan jika kamu tidak bisa menakuti ular itu, tidak terlalu banyak untuk mengujinya, kecuali dia tidak memasuki reruntuhan. Begitu Zuolin mengatakan ini, mata Zuo Bentang yang menundukkan kepalanya di satu sisi menyala, dan wajahnya juga yang paling berharga. Dia dimarahi oleh Zuolin, saat ini, dia khawatir ada sekelompok kemarahan di hatinya. Kata-kata Zuolin membuatnya merasakan gelombang emosi. Haha, bawahan dipimpin, biarkan aku melihat pengetahuan, interpretasi simultan, apakah itu sekuat legenda. Dengan senyum ganas, tubuh Zuo Bentang tiba-tiba bergetar, dan semangat juang yang bergejolak di tubuhnya segera berlari di sepanjang meridian, dan segera bergerak. Kemudian, tubuh Zuo Bentang telah berubah menjadi pita, dan dengan kecepatan kilat, dia ingin bergegas ke Xiao Yan di atas kekosongan di bawah. Haha, aku sudah lama mendengar tentang kekuatan api aneh. Ketika aku melihatnya hari ini, aku ingin mengalaminya sendiri. Aku ingin tahu apakah kamu bisa menghargainya dan biarkan aku melihatnya, keajaiban api aneh. Zuo Bentang, yang jatuh dengan cepat, menatap Xiao Yan. Dengan lambaian tangannya yang besar, semangat juang yang melonjak segera mengembun di telapak tangannya. Dalam sekejap, itu mengembun menjadi kelompok cahaya semangat juang yang terang seukuran bola basket, dan bau mengerikan terpancar darinya, bahkan jika itu dilihat oleh sekelompok kaisar petarung yang kuat dalam kehampaan saat ini, matanya juga menunjukkan warna yang dalam dan bermartabat. Dari postur ini saja, semua orang tahu bahwa ini bukan godaan. Itu hanya mencoba mengambil nyawa orang. Pada saat yang sama, Xiao Yan di bagian bawah tiba-tiba berbalik pada saat Zuo Bentang bergegas ke arahnya. Sepasang mata gelap di bawah jubah hitam menatap Zuo Bentang yang jatuh dari langit. Alisnya terkunci,
dan tangannya di bawah jubah lengan tidak bisa menahan untuk menahannya dengan erat saat ini. Sialan, hanya memikirkan kabut darah, aku lupa tentang mereka. Dengan wajah bermartabat, Xiaoyan menatap Zuo Bentang, yang jatuh dengan cepat di atas langit. Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi dengan suara rendah. Dia melirik 3 orang Tianjing di sekitarnya, tapi bagaimanapun juga dia menoleh ke belakang. Menghadapi pukulan positif dari petarung bintang 3, Xiaoyan tidak berpikir dia memiliki kemampuan untuk mengambil alih. Tentu saja, jika dia ingin bersembunyi, itu tidak akan sulit bagi Xiaoyan, tetapi masalahnya sekarang adalah ketiga elang itu masih di sampingnya. Begitu dia menghindar, mereka akan menderita. Tulang tua, silakan, aku akan menganggapnya sebagai tembakan terakhirku untukmu. Dalam keputusasaan, Xiaoyan harus menaruh harapannya pada Guyu, tapi kemudian, ketika Xiaoyan berbicara, Guyu memotong kata-katanya dengan sebuah kata. Pada saat yang sama, kekuatan yang sangat kuat melonjak keluar dari tubuh Xiaoyan. Dalam sekejap mata, napas Xiaoyan telah kuat ke tingkat yang sangat mengerikan. Api aneh putih hutan naik dengan liar di tubuh Xiaoyan, dan kekuatan yang kuat masih mengalir keluar, dan napas Xiaoyan juga naik dengan liar, tetapi dalam sekejap, kekuatan di tubuh Xiaoyan itu jauh melampaui Zuo Bentang, yang jatuh dengan cepat saat ini. Namun, di balik jubah hitam Xiaoyan, tidak ada seorang pun di luar yang memperhatikan apa yang terjadi di tubuhnya saat ini. Betapa mengerikan kecepatan orang kuat melawan kaisar. Sementara napas Xiaoyan melonjak liar, jarak antara Zuo Bentang dan dia hanya beberapa meter dalam sekejap. Angin kencang merobek kehampaan yang tak terlihat di antara kedua orang itu. Angin kencang terdengar seperti raungan di dunia. Tekanan angin yang kuat seperti tidak ada apa-apanya di hadapan jubah hitam Xiaoyan. Saat ini, Zuo Bentang memiliki senyum kejam di wajahnya. Meskipun dia tidak tahu mengapa Xiaoyan tidak melakukannya, dia yakin, di bawah kekuatan kaisar pertempuran bintang 3-nya, bahkan jika orang-orang di depannya ingin melawan, sudah terlambat. Haha, mati. Zuo Bentang menyeringai di mulutnya. Telapak tangannya yang terangkat tiba-tiba jatuh ke kepala Xiaoyan, dan sebuah bola ringan seukuran bola basket tiba-tiba jatuh. Kekuatan yang dipancarkan darinya saja telah membuat orang merasa takut. Pukulan ini, bahkan kaisar biasa yang melawan orang kuat tidak dapat menerimanya. Di mata Zuo Bentang saat ini, apakah orang di depannya adalah Xiaoyan atau bukan, tetapi pada saat ini, dia telah menjadi jiwa anak buahnya. Baginya, jika orang di depannya benar-benar Xiaoyan, wajar saja untuk membawanya kembali. Dia tidak hanya memberikan kontribusi besar bagi keluarga Zuo, tetapi juga dihadiahi oleh gerbang Tianjian. Ini adalah hal baik yang tak ada habisnya. Sebaliknya, bahkan jika orang di depannya bukan Xiaoyan, jika dia membunuhnya, dia bisa mendapatkan api aneh di tubuhnya. Di masa depan Zuo Bentang, ini juga jalan yang mulus. Dengan pemikiran ini, senyum ganas di wajah Zuo Bentang menjadi lebih ganas dan penuh kebencian. Sepasang mata mendung juga penuh keserakahan. Haha, mati. Aku tidak bisa menyalahkanmu. Jika kamu ingin menyalahkanku, aku menyalahkanmu karena menguasai api aneh itu. Tidak peduli apa hari ini, kamu akan mati. Tawa dingin di mulutnya keluar lagi. Kelompok cahaya pertempuran yang kuat di telapak Zuo Bentang tiba-tiba dipenuhi dengan cahaya yang menyilaukan, dan bau yang mengerikan membuat kekosongan di sekitarnya berfluktuasi dengan hebat. Namun, kemudian, tepat ketika kelompok cahaya bertarung hanya beberapa inci dari kepala Xiaoyan, Xiaoyan berjubah hitam tiba-tiba mengguncang tubuhnya. Tiba-tiba, tekanan pertempuran yang mengerikan menyapu tubuh Xiaoyan seperti badai yang mengerikan. Dengan hanya satu pukulan, Zuo Bentang, yang pertama menanggung beban, terbang keluar. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, jangan lupa share dan subscribe channel Mimin, terima kasih.